Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak remaja bernama Pelawan. Dia masuk ke sebuah toko di pasar. Kemudian dia menunjuk barang-barang dan menanyakan tentang berapa harganya. Padahal sebenarnya dia tidak niat membelinya. Dia sengaja mengalihkan perhatian si penjual agar dia bisa mencuri beberapa barang di sana. Sayangnya, aksinya cepat ketahuan oleh si penjual. Pelawan pun langsung melarikan diri dan tak sengaja menabrak seorang pria bernama Zero. Si penjual mengejar Pelawan dan langsung meminta bantuan kepada Zero. Tanpa berpikir lama, Zero pun langsung mengejar Pelawan hingga akhirnya berhasil menghadang Pelawan di depan pasar. Ternyata Pelawan mengenal Zero dan langsung memanggil namanya. Zero langsung mengkonfrontasi Pelawan dan hampir saja menghajarnya jika saja Minton tidak segera muncul menyelamatkan Pelawan. Minton kesal kepada Zero karena mau menghajar anak yang lebih kecil darinya. Zero tidak terima dan akhirnya jadilah kedua pria itu berkelahi. Sementara kedua pria itu saling mengejar satu sama lain, Pelawan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Gara-gara Zero, lengan Pelawan lebam. Sesampai di rumah kakaknya yang entah kenapa menutupi wajahnya dengan kardus membantu mengobati lukanya. Ayah mereka penasaran dengan luka di lengan Pelawan dan langsung menanyakannya. Tentu saja Pelawan tidak memberitahu mereka bahwa dia tadi didorong oleh Zero gara-gara mencuri. Dia hanya berkata pada mereka kalau lengannya lebam karena terjatuh. Kakaknya tidak percaya dan memaksa Pelawan untuk mengatakan yang sebenarnya. Hingga akhirnya Pelawan pun mengaku bahwa tadi dia pergi ke toko dan mengambil barang, tapi dia lupa membayarnya. Tentu saja sang ayah langsung marah pada Pelawan dan langsung memukulnya karena itu mencuri namanya. Pelawan tidak terima jika ayahnya menyalahkannya dan menuduh kakaknya lah yang sebenarnya pembuat masalah di keluarga mereka. Lalu dia pun keluar. Seketika itu pula sang kakak langsung gemetaran dan ayahnya langsung panik karena takut putrinya menangis gara-gara Pelawan yang menuduhnya pembuat masalah. Minam adalah nama gadis itu. Dia bercerita di situs Ugly Duckling Club bahwa dia memang pembuat masalah. Ia menyembunyikan wajahnya di balik kardus dan selalu mengisolasi dirinya dalam rumah. Dia tidak punya teman, apalagi kehidupan sosial, dan dia sudah seperti ini sejak bertahun-tahun. Kembali ke masa lalu, waktu Minam masih sekolah SD, dulu dia memberikan sebungkus coklat kepada anak cowok di hadapan teman-temannya dan terang-terangan menembak cowok itu. Teman-teman mereka langsung bersorak dan menggodai mereka, tapi anak cowok itu langsung membuang coklatnya dan menolak cinta Minam mentah-mentah karena Minam itu jelek. Cowok itu berkata, kalau aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di balik kardus dan pulang. Semua teman-teman mereka langsung ikut-ikutan mengatakan Minam bahwa ia memang jelek. Dengan perasaan sedih dan juga sakit hati, Minam pun pergi dari sana dan mulai saat itu dia tidak mau pergi ke sekolah dan tidak membiarkan siapapun melihatnya dengan cara menutupi wajahnya dengan kertas karton. Bahkan melihat wajahnya di cermin pun dia tidak mau. Menutupi wajahnya dengan kertas karton membuatnya merasa lebih tenang dan aman. Tapi karena kertas karton gampang rusak, pada akhirnya dia menutupi wajahnya dengan kardus. Seperti itulah cerita Minam yang terus menutupi kepalanya dengan kardus yang sudah dijalaninya selama 3 tahun. Kembali ke masa sekarang, Minam yang sedang curhat di situs Ugly Duckling Club tiba-tiba listrik mati dan itu membuat Minam langsung berteriak memanggil ayahnya. Tidak berselang lama, ayah Minam pun datang dengan sebatang lilin, lalu berkata bahwa dia lupa membayar tagihan listrik dan itu tentu saja membuat Minam langsung marah pada ayahnya. Ternyata sang ayah memang sengaja tidak membayar listrik agar Minam berhenti main laptop karena setiap harinya Minam hanya menghabiskan waktunya dengan mengurung dirinya di kamar. Sang ayah meminta putrinya untuk keluar dan berbicara pada orang-orang. Tapi Minam tidak peduli perkataan ayahnya dan meminta ayahnya untuk segera membayar listriknya. Keesokan harinya, ayah Minam mendatangi dokter untuk mengeluhkan penyakit yang dialami putrinya. Dokter lalu berkata bahwa Minam itu tidak sakit. Apa yang dialaminya saat ini adalah hikikomori, sebuah kondisi di mana anak remaja menarik diri dari kehidupan sosial dan memutuskan untuk menyendiri di kamarnya sendiri. Ayah Minam yang tidak tahu harus berbuat apa, dia pun bertanya kepada dokter bagaimana caranya agar Minam tidak terus mengurung dirinya di balik kardus. Dia sudah berusaha melakukan berbagai cara, mendatangkan guru agar Minam bisa homeschooling, bahkan memutuskan sambungan listrik dan internetnya. Ibu dokter lalu berkata, apakah Anda tahu jika sambungan internet diputuskan, orang-orang di Jepang mencoba menggunakan cara yang sama dengan memutuskan sambungan internet untuk memaksa anak-anak mereka yang hikikomori untuk keluar. Awalnya, percobaan itu berhasil membuat anak-anak mereka keluar rumah,
Tapi setelah itu, mereka menusuk ayahnya sendiri dan membakar rumahnya. Ibu dokter meyakinkan ayah Minam kalau kondisi Minam itu tidak parah, mengingat Minam yang masih mau bicara pada keluarganya. Tapi ibu dokter menyarankan agar ayah Minam segera mendorong putrinya untuk keluar dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Malam harinya, ayah Minam memberitahu putrinya bahwa dia sudah memutuskan bahwa mulai besok Minam harus kembali ke sekolah. Bahkan dia sudah mendaftarkan Minam di sekolah pelawan, yaitu adiknya. Minam memprotes ayahnya, bahkan dia pun menangis dan memohon agar dia tidak kembali ke sekolah. Sebagai orang tua, ayah Minam tidak tega mendengar tangisan anaknya, tapi sesuai saran bu dokter, kali ini dia tidak mau berkompromi dan tetap ngotot memaksa Minam kembali ke sekolah. Bahkan, pelawan sampai kagum melihat keteguhan ayahnya yang baru kali ini tidak menyerah pada Minam. Minam lalu bertanya, bagaimana dengan kardus di kepalanya? Ayahnya pun berkata, kalau kamu tidak mau melepaskannya, maka pakai saja kardus itu. Mendengar hal itu, Minam pun menangis dan berkata kalau dia membenci ayahnya. Minam terus menangis di kamarnya, tapi tidak lama kemudian, pelawan pun datang dengan membawa sebuah kardus yang bentuknya lebih bagus dan beberapa barang lainnya. Ternyata, pelawan bermaksud menukarkan kardus yang dipakai Minam, karena kardus yang dipakainya selama ini sudah kusam dan akan digantikan dengan kardus yang baru. Sambil terus menangis, Minam pun melepaskan kardus yang ada di kepalanya. Dia juga masih kesal pada ayahnya karena memaksanya untuk kembali ke sekolah. Pelawan lalu membantu Minam membuatkan kardus baru untuk kepala Minam yang mereka hiasi dengan kertas warna-warni. Keesokan harinya, ayah Minam mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Minam benar-benar gugup sampai hampir sesak nafas. Ayahnya pun mencoba membantu menenangkannya dengan memainkan musik, sampai akhirnya Minam merasa sedikit tenang. Minam lalu minta maaf pada ayahnya karena kemarin dia mengatakan kalau dia benci ayahnya. Sang ayah juga minta maaf karena telah memaksa Minam untuk kembali ke sekolah, tapi dia rela dibenci berkali-kali jika itu bisa membuat putrinya berteman dengan seseorang. Tapi Minam merasa kalau tidak ada orang yang ingin berteman dengannya, mengingat dirinya yang tidak normal. Lalu ayahnya pun berkata kalau Minam bukannya tidak normal, dia hanya merasa gelisah. Ia juga sudah menginformasikan masalah ini pada gurunya. Lalu, ayah Minam meminta putrinya untuk tidak perlu mencemaskannya dan tidak akan ada seorang pun yang akan macam-macam dengan kardus di kepalanya. Minam akhirnya memberanikan dirinya untuk keluar dan masuk ke sekolah. Tapi tentu saja kepala kardusnya sukses menarik perhatian semua orang di sekolah dalam waktu yang sangat cepat. Mereka semua menertawainya dan menganggap Minam orang aneh. Semua itu mengingatkan Minam pada masa lalunya sampai membuatnya panik dan hampir pingsan. Tapi untung saja ada seorang pria menggunakan helm yang menolongnya dan mencegahnya jatuh. Berbeda dengan siswa yang lain, pria itu mencoba mengajak Minam bicara baik-baik dan memperkenalkan namanya adalah Minton. Tapi Minam benar-benar sangat gugup dan langsung melarikan diri. Dia melarikan diri tanpa melihat jalan sampai tak sengaja menabrak Zero yang saat itu sedang membuli seorang siswa. Minam pun minta maaf lalu hendak pergi, tapi Zero mencegahnya dan memaksa Minam untuk melepaskan kardus di kepalanya. Jelas saja Minam menolaknya, lalu teman-teman Zero langsung mengeroyoknya, tapi untung saja Minton datang untuk menyelamatkannya dan membawa Minam pergi dari sana. Saat di kelas, Minam langsung dibully dan ditertawai oleh teman-teman sekelasnya gara-gara kardus di kepalanya. Saat makan siang di kantin, Minam duduk menyendiri dari semua orang. Beberapa siswa tiba-tiba mendatanginya dan memaksanya untuk melepaskan kardus itu. Minam langsung memberontak dan melarikan diri dari mereka, dan itu semakin membuatnya menjadi stres, apalagi perutnya masih lapar. Minton tiba-tiba mendatanginya dengan memakai helm. Minam langsung berkata, pasti Minton sengaja memakaikan helmnya untuk mengejek kepala kardusnya. Tapi Minton menyangkalnya dan beralasan, dia memakai helm itu agar orang-orang berhenti memandangi wajahnya yang sangat tampan sambil melepaskan helmnya. Begitu mendengar suara perut Minam yang lapar, Minton langsung menggodai Minam dengan sandwichnya dan membaginya saat Minam memintanya. Melihat Minam makan sambil memakai kepala kardusnya tentu saja sangat aneh bagi Minton. "Kenapa kau melihatku? Apa ada yang aneh dengan kepalaku?" tanya Minam. "Ya iyalah, gimana enggak aneh kalau kepalanya bentuk kotak-kotak gitu," jawab Minton. Kemudian Minton meyakinkan Minam kalau dia hanya ingin melihat wajah Minam saat dia makan makanan yang enak, atau saat Minam sedang malu, dan lain sebagainya. Minam memberitahu Minton kalau wajahnya itu jelek. Dia memakai kardus ini selama 3 tahun.
Dia selalu mengurung dirinya di rumah, tapi ayahnya malah memintanya untuk kembali ke sekolah. Dia ingin aku berteman dengan seseorang, tapi siapa yang mau berteman dengan orang sepertiku? Karena itulah, Minam memutuskan untuk tidak kembali ke sekolah lagi besok. Minam pun berterima kasih pada Minton dan memastikan kalau mereka tidak akan bertemu lagi. Tapi Minton langsung mencegahnya dan meyakinkan Minam bahwa mereka pasti akan bertemu kembali besok dan seterusnya karena dia ingin berteman dengan Minam. Setelah sekolah selesai, Minam menelpon pelawan yang dari tadi tidak kelihatan batang hidungnya, yang ternyata dia sudah pergi duluan main game bersama teman-temannya dan meminta Minam untuk pulang sendiri saja. Minam kembali dibuat kesal, tapi akhirnya terpaksa dia berjalan pulang sendiri. Tapi saat melewati area belakang sekolah, dia malah melihat Zero sedang berkelahi dengan Minton. Minton hampir saja dihajar habis-habisan oleh Zero, tapi untung saja ada polisi yang datang menghentikan perkelahian mereka. Teman-teman Zero langsung melarikan diri, begitu juga dengan Zero yang meninggalkan Minton begitu saja. Di tengah jalan, Zero melihat Minam dan langsung mengajaknya segera pergi menjauh dari sana. Begitu mereka sudah aman dari kejaran polisi, Zero lagi-lagi memaksa Minam melepaskan kepala kardusnya. Tapi jelas saja Minam menolak untuk melepaskannya, dan itu kembali membuat Zero kesal dan langsung melepaskan kardus itu dengan cara paksa. Tapi setelah melihat wajah cantik Minam, Zero pun langsung terpesona. Atas kejadian tersebut membuat Minam menjadi syok sampai-sampai membuatnya pingsan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Minam terbangun di rumah sakit, dan begitu menyadari kepala kardusnya tidak ada, dia langsung panik setengah mati. Saat itu juga, dokter langsung bertindak cepat dengan menutup wajah Minam dengan masker. Setelah merasa tenang, Minam langsung curhat kepada dokter dan menuduh ayahnya sebagai penyebab masalah ini. Semua orang di sekolah membulinya, sampai akhirnya malah menyebabkan 2 orang siswa berkelahi karenanya. Ayah Minam menjadi sedih dan merasa bersalah karena telah memaksa putrinya untuk kembali ke sekolah. Dia pun sudah memutuskan untuk tidak lagi memaksa Minam ke sekolah. Tapi Minam mengejutkan semua orang dengan mengatakan kalau dia akan kembali ke sekolah besok untuk mengalahkan si preman itu yang dimaksudnya adalah Zero. Keesokan harinya, Zero gelisah memikirkan Minam yang ternyata sangat cantik. Dia tidak mengerti kenapa wanita secantik Minam malah menyembunyikan wajahnya di balik kardus. Tidak lama kemudian, Minam datang dan langsung menampar Zero. Tentu saja membuat Zero heran kenapa Minam tiba-tiba menamparnya dan apa salahnya. Minam berkata, ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang pernah kau lakukan padaku. Zero langsung mengejar Minam dan memaksanya memberitahu alasannya kenapa dia menyembunyikan wajahnya. Tapi Minam menolak menjawabnya. Zero terus memaksa Minam, bahkan berusaha melepas paksa maskernya. Tapi untung saja, lagi-lagi Minton datang menyelamatkan Minam dan menendang Zero. Hingga akhirnya kedua pria itu kembali berkelahi dan kali ini Minam yang harus memisahkan mereka. Insiden 2 cowok memperebutkan Minam langsung jadi topik hangat di sekolah, bahkan sampai masuk media sosial. Tapi begitu Minam mengetahui masalah ini, dia langsung menggerutu marah pada kedua pria itu dan menuduh mereka berdua sebagai penyebab masalah yang terjadi pada hidupnya sejak dia kembali ke sekolah. Minam lalu bertanya, kenapa kalian berdua ikut campur dalam hidupku? Aku kan sudah bilang kalau aku ingin menjadi temanmu, jawab Minton. Tapi Zero tidak percaya, mana mungkin Minton cuma mau jadi teman Minam saja. Dengan heran, Minton bertanya, kenapa Zero selalu saja mengganggu Minam? Apa Zero juga ingin jadi temannya? Tapi Zero tidak menjawabnya. Atau jangan-jangan kau menyukai Minam? Tanya Minton dengan penasaran. Kali ini Zero langsung membisu, dan itu membuktikan kebenaran dugaan Minton. Zero berusaha menyangkalnya dengan alasan mana mungkin dia menyukai wanita jelek seperti Minam. Tapi Minton sama sekali tidak percaya. Sementara Minam langsung pingsan setelah mendengar hinaan dari Zero. Singkat cerita, setelah hinaan itu, Minam sudah beberapa hari mengurung diri lagi di kamarnya gara-gara ulah Zero. Kali ini, jangankan pergi ke sekolah, dia bahkan tidak mau keluar untuk bicara atau makan bersama keluarganya. Aku sudah tidak punya keberanian untuk menghadapi siapapun karena aku jelek. Curhat sedih Minam di situs Ugly Duckling Club. Suatu pagi, Pelawan dan ayahnya berusaha membujuk Minam untuk keluar dengan membawa sepiring sandwich keju kesukaannya. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari kamar Minam. Sang ayah bahkan sampai menangis dan meratapi sedih, tapi tetap saja tidak ada jawaban dari Minam. Pelawan punya ide bagus yang dia yakini pasti akan bisa membuat Minam keluar rumah. Ide apakah itu? Tanya ayahnya.
"Kita bakar saja kamarnya, dia pasti akan keluar dari kamar atau tidak dia akan mati," kata pelawan. Sang ayah yang mendengar itu langsung menjitak kepala pelawan dengan kesal. "Akan kubakar kau duluan." Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara aneh dari luar rumah dan mengira apakah itu pencuri. Pelawan dan ayahnya langsung ambil senjata seadanya dan keluar untuk melabrak orang yang mereka kira pencuri. Tapi saat mereka keluar, mereka malah mendapati Zero yang sedang melempar jendela kamar Minam dengan batu. Zero tampak merasa bersalah, tapi pelawan dan ayahnya sangat marah padanya. "Sedang apa kau di sini? Kau sudah merusak hidup putriku, apalagi yang kau mau?" "Bagaimana keadaannya?" tanya Zero. Dia menangis dan mengunci dirinya dalam kamar selama seminggu ini. "Apa kau senang mendengar itu? Apa kau tahu betapa pentingnya kardus itu bagi putriku? Apa yang telah kau lakukan membuatnya kembali ke dalam kesedihannya? Apa kau puas sekarang? Tolong tinggalkan kakakku sendiri. Kalau kau membuatnya menangis sekali lagi kali ini, aku tidak akan melepaskanmu," kata pelawan. Keesokan harinya, Minton datang ke rumah Minam. Minton datang dengan misi untuk membuat Minam keluar dari kamarnya dengan menggunakan caranya sendiri. Rencananya adalah pelawan berusaha memancing Minam keluar dengan makanan. Tak lama kemudian, Minam akhirnya membuka sedikit pintunya. Niatnya mau mengambil makanan, tapi saat dia meraba-raba mencari makanannya, dia malah kaget karena dia mendapati bukannya makanan, malah tubuh seseorang yang dia pegang. Minam langsung panik dan berusaha menutupi pintunya. Tapi Minton langsung berusaha mencegahnya dengan cara menjepitkan tangannya di pintu dan membujuk Minam keluar dengan memberitahu Minam kalau dia datang dengan membawakan sesuatu yang istimewa yang dibuat khusus untuknya. Usaha Minton pun sukses membuat Minam akhirnya mau keluar menemuinya. Begitu membuka pintu, ternyata Minton menutupi kepalanya dengan kardus bebek. "Dia adalah kardus bebek special limited edition. Aku membuatnya sendiri. Ini untukmu, Minam." Tidak hanya itu saja, agar mereka terlihat serasi, Minton juga membuat sebuah helm bebek khusus untuk dirinya sendiri. Dengan usahanya tersebut, Minton akhirnya bisa membuat Minam kembali tertawa dan mau makan. Selera makan Minam akhirnya mulai membaik, bahkan dia langsung melahap semua makanan di hadapannya dengan sangat rakus. "Lalu kenapa sebelumnya kau tidak mau makan? Kau cuma ingin kelihatan sok cool ya?" tanya Minton. "Siapa bilang aku benar-benar tidak lapar waktu itu? Apalagi tiap keluar kamar, ayahku pasti akan terus-terusan tanya ini dan itu. Aku tidak mau mengatakan apapun, dan aku juga tidak mau membiarkan orang lain melihatku." Minton berusaha menghibur Minam untuk tidak berpikir sepesimis itu. Lagi pula, semua orang di sekolah sangat merindukan Minam sejak Minam tidak masuk sekolah, dan itu membuat Minam heran mendengarnya. Minton berkata, sejak Minam tidak masuk sekolah, sekolah jadi terasa sangat sepi. "Kalau sepi, kau buat saja jadi ramai. Kulihat kau suka membuat masalah." "Iya kan?" tanya Minam. "Masalahku kebanyakan ada hubungannya denganmu." "Kenapa masalahmu karena aku?" tanya Minam heran. "Karena kita kan teman, semua yang berhubungan denganmu sangat penting bagiku. Jadi, Minam, maukah kau kembali ke sekolah? Aku akan selalu ada di sisimu, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitimu, aku janji." Minam pun tersentuh mendengarnya, walaupun ia pura-pura memprotes janjinya Minton. Di keesokan harinya, Minam akhirnya pergi sekolah bersama Minton dengan memakai kardus kepala bebek. Berita Minam ke sekolah bersama Minton dan memakai kardus bebek buatan Minton langsung jadi topik hangat di media sosial. Teman-teman Zero membaca berita itu dan langsung menyindir Zero sebagai si antagonis dalam kisah cinta Minam dan Minton. Saat Minam makan siang sendirian, Zero langsung menyambarnya, dan itu jelas saja membuat Minam langsung menggerutu marah. Kenapa Zero selalu mengganggunya? Memangnya dia salah apa? Minam berusaha menghindar dan pergi, tapi Zero langsung menghadangnya. Sebenarnya Zero sudah mau mengucapkan kata maaf, tapi belum sempat kata itu terucap, pelawan tiba-tiba datang dan langsung mendorong Zero menjauh dari kakaknya. Seorang teman sekelas Minam tiba-tiba mendekati Minam. Gadis itu memperkenalkan namanya adalah Ozon. Dengan agak ragu dan takut, Ozon memberitahu Minam bahwa dia membutuhkan bantuan Minam karena dia dibully oleh Zero. Zero membulinya hanya karena dia dapat nilai bagus di sekolah. Zero pernah membuang tas sekolahnya, menyobek buku PR-nya, bahkan menginjak-injak kacamatanya sampai hancur. Ozon tidak berani melaporkan hal itu pada guru karena dia takut sama Zero, dan dia minta bantuan Minam karena banyak yang bilang kalau Minam berani berurusan dengan Zero.
Tapi sayangnya Minam merasa tidak bisa membantu Ozon karena dia sudah memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan Zero. Saat jam makan siang, Minton memberikan segelas jus jeruk untuk Minam, dan Minam langsung meminumnya lewat mata kardus bebeknya, dan itu membuat Minton jadi heran. Tiba-tiba saja beberapa siswa mendatangi mereka. Sama seperti Ozon, mereka juga datang untuk minta bantuan Minam karena mereka dibully dan uang mereka dirampas sama Zero. Mereka meyakinkan Minam bahwa kali ini bukan cuma mereka orang yang jadi korbannya Zero, siswa lain juga banyak yang sedang dibully oleh Zero. Seketika itu pula, hampir semua siswa di kantin langsung bergerombol minta bantuan pada Minam. Minam jadi bingung harus bagaimana, tapi Minton dengan cepat menyelamatkannya dan mengajaknya pergi menjauh dari semua orang. Saat waktunya pulang, Minam menelpon adiknya, tapi tidak diangkat. Tiba-tiba saja Ozon datang dan memberitahu Minam bahwa saat ini sedang terjadi sesuatu yang buruk. Zero dan Pelawan sedang berkelahi. Minam langsung panik. Lalu Ozon langsung membawanya ke tempat perkelahian itu. Pelawan melabrak dan meninju Zero karena dia masih saja mengganggu Minam. Zero sontak saja marah. Dia dan teman-temannya langsung menghajar Pelawan habis-habisan. Minam datang saat itu juga dan berusaha memohon pada Zero untuk menghentikan teman-temannya memukul Pelawan. Begitu Zero menghentikan teman-temannya, Minam langsung menuntut alasan kenapa Zero memukuli adiknya. Zero berkata dia duluan yang mulai. Dia lemah tapi besar mulut. Minam kemudian mengatakan, "Kau itu bisanya cuma pakai kekuatan. Memangnya salah kalau seorang adik ingin melindungi kakaknya sendiri? Memangnya salah kalau Ozon punya nilai bagus di sekolah? Memangnya salah kalau mereka anak-anak orang kaya yang uangnya dirampas olehmu?" Zero tidak terima. "Aku tidak melakukan apapun pada mereka. Kau memang tidak, tapi teman-temanmu yang melakukannya," kata Ozon. Tanpa sepengetahuan Zero, ternyata teman-temannya selama ini yang telah membuli Ozon dan merampas uang anak-anak orang kaya itu. Zero langsung marah dan menghajar teman-temannya. Ternyata walaupun mereka itu pembuli, Zero pernah membuat kesepakatan dengan teman-temannya untuk tidak membuli orang yang lebih lemah dari mereka. Tapi sekarang teman-temannya malah melanggar kesepakatan mereka. Minam meminta Zero untuk berhenti memukul temannya karena dia tidak lebih baik dari mereka. Zero yang mendengar itu, dia tidak terima kalau Minam menghinanya. Memangnya Minam itu siapa sampai berani menghinanya seperti itu? "Aku salah satu korban pembulianmu," jawab Minam. "Mungkin bagimu dan teman-temanmu, membuat hidup orang jadi buruk itu menyenangkan. Apakah pernah sekali saja memikirkan perasaan mereka?" "Zero, berhentilah membuli orang lain. Berhentilah mengancam orang lain dengan kekuatan." "Kau mau aku berhenti? Jika aku melakukannya, apa yang akan kudapatkan sebagai balasannya?" tanya Zero. "Apa maksudmu? Kalau kau mau aku berhenti membuli orang lain, maka biarkan aku melihat wajahmu sekali lagi." Minam langsung terdiam bingung. Setelah beberapa saat, Minam masih saja belum menjawabnya. Zero langsung memancing reaksi Minam dengan mengayunkan tinjunya ke arah Pelawan. Dan ternyata itu berhasil membuat Minam panik. Dia langsung menghentikan Zero dan menuruti keinginannya dengan melepaskan kardus bebeknya dan memperlihatkan wajahnya kepada Zero. Setelah itu, semua orang langsung tercengang setelah melihat kecantikan Minam. Zero yang melihat Minam membuat matanya berkaca-kaca dan langsung merasa bersalah. Dia langsung melepaskan Pelawan dan mengomeli teman-temannya untuk tidak lagi mengancam siapapun di sekolah ini dan mengembalikan semua uang yang selama ini mereka rampas. Minam lalu membawa Pelawan pergi dari sana. Mereka bertemu Minton yang langsung kaget melihat wajah Minam tanpa kardus bebeknya. Minton makin cemas saat melihat Minam yang terlihat ketakutan. Minam langsung memeluk Minton erat-erat dan menangis. "Mereka semua sudah melihat wajah jelekku," kata Minam sambil menangis. "Bagaimanapun rupamu, aku akan selalu ada di sisimu. Semuanya akan baik-baik saja," kata Minton. Sesampainya di rumah, Pelawan berkata sok pada ayahnya bahwa dia menghajar Zero habis-habisan. Tapi jelas saja ayahnya tidak percaya karena wajah Pelawanlah yang penuh dengan memar. Aksi mengagumkan Minam yang melabrak Zero sukses membuatnya kembali jadi topik hangat. Bahkan, ada yang membuat fanspage khusus untuknya dan mengomentari wajahnya. Minam masih belum bisa melihat wajah cantiknya di cermin dan langsung menduga kalau orang-orang itu pasti mengomentari wajahnya yang jelek. Ayahnya langsung stres mendengarnya, padahal selama 3 tahun ini, dia selalu berusaha meyakinkan Minam kalau wajah Minam itu sama sekali tidak jelek. Semua orang yang melihat wajah Minam pasti bilang kalau Minam itu sangat manis.
Minam masih saja tidak percaya. Dia yakin orang-orang itu berkata seperti itu karena dia membantu mereka melabrak Zero. Ayahnya langsung berkata, kalau kau tidak mau mempercayai perkataan orang lain, setidaknya percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada bayanganmu sendiri. Lihatlah dirimu melalui cermin ini saat kau siap. Apa yang akan kau lihat adalah gadis yang sangat menawan. Percayalah padaku, kata ayahnya, sambil menyerahkan sebuah cermin pada Minam. Minam lalu masuk ke kamarnya. Dia kaget melihat jendela kamarnya yang biasanya tertutup rapat, tapi kali ini malah sedikit terbuka. Minam langsung cemas, lalu tiba-tiba saja seseorang membungkam mulutnya. Minam langsung ketakutan, dan ternyata dia adalah Zero. Ia masuk dengan memanjat ke kamar Minam. Zero datang ke sana untuk mengatakan sesuatu yang sedari tadi ingin diucapkannya, tapi dia tidak punya kesempatan untuk mengucapkannya. Aku minta maaf karena telah memaksamu melepas kardus di kepalamu dan menghinamu jelek, kata Zero. Minam jelas kaget mendengar kata maaf dari Zero, tapi dia merasa Zero memang benar kalau dia memang jelek. Tapi Zero langsung menyangkalnya dengan berkata kalau Minam sama sekali tidak jelek. Bagiku, kau adalah gadis yang paling cantik yang pernah kutemui. Aku minta maaf karena membuatmu menangis. Mulai sekarang aku tidak akan berbohong lagi padamu. Aku berjanji. Setelah itu Zero pergi. Terlihat Minam memikirkan perkataan Zero tentang kecantikannya. Dia lalu meminta teman-temannya di situs Ugly Duckling untuk melihat fotonya di fanspage Facebooknya dan memberitahukan apa pendapat mereka tentang wajahnya. Setelah melihat foto Minam, teman-temannya langsung memuji-muji kecantikan Minam. Awalnya Minam tidak percaya, tapi teman-temannya terus meyakinkannya kalau mereka tidak berbohong. Mereka bahkan menyemangati Minam untuk melihat wajahnya sendiri di cermin. Walaupun masih ragu, tapi akhirnya Minam mulai memberanikan dirinya untuk melihat wajahnya di cermin. Minam pun tercengang setelah melihat wajah cantiknya sendiri. Keesokan harinya, Minam akhirnya mulai pede pergi ke sekolah tanpa kardus di kepalanya. Walaupun tetap saja dia masih risih karena dia masih jadi pusat perhatian semua orang. Mereka lihat apa sih? Tanya Minam pada pelawan. Mereka melihatmu. Kau semanis ini. Siapa juga yang tidak mau melihatmu? Bahkan mereka tidak bisa berhenti menatapmu. Tidak lama kemudian Minton datang. Dia langsung dibuat kaget setelah melihat Minam ke sekolah tanpa kardus di kepalanya. Siapa ini? Kenapa dia jelek sekali? Minam pun langsung ngambek. Lalu Minton berkata kalau dia cuma bercanda. Bahkan saat mereka makan siang pun, semua orang masih memperhatikan Minam. Sampai-sampai membuat Minam tidak nyaman untuk bergabung dengan mereka. Tak lama kemudian, Ozon datang dan berterima kasih pada Minam atas apa yang Minam lakukan kemarin. Tapi Ozon cemas apakah Minam sekarang baik-baik saja, karena kemarin dia menangis. Aku baik-baik saja kok, ucap Minam. Tiba-tiba saja mereka melihat sekelompok gadis datang dengan dipimpin oleh salah satu gadis paling cantik di antara mereka. Ozon memberitahu Minam kalau gadis itu bernama Pipin, presiden kelas 10. Lalu Ozon memberitahu Minam bahwa Pipin itu gadis yang sangat cantik dan pintar, tapi dia juga sangat angkuh. Saat Minam di kamar mandi, gadis bernama Pipin itu tiba-tiba menyapanya dengan ramah. Saat mengelap tangan mereka masing-masing dengan sapu tangan, Pipin memperhatikan Minam yang punya sapu tangan yang sama dengannya. Pipin berkata dengan ramah, kalau sapu tangan mereka sama, dan mungkin saja selera mereka juga sama. Melihat keramahan Pipin, membuat Minam jadi tidak sependapat dengan Ozon. Menurutnya, Pipin itu baik. Saat Minam keluar, Ozon tiba-tiba datang dan memberitahu Minam kalau Zero membuat masalah lagi. Ternyata, Zero sedang mengomeli dan marah-marah pada beberapa siswa, gara-gara mereka meninggalkan beberapa komentar buruk di fanspage-nya Minam. Setibanya di sana, Minam langsung menghentikan Zero, tapi Zero langsung memberitahunya tentang apa yang dilakukan beberapa siswa ini padanya. Minam sedih mendengarnya, tapi dia tetap berbaik hati dan mengingatkan Zero akan janjinya untuk tidak mengancam orang lain. Zero menyangkalnya, dia tidak mengancam orang-orang ini, dia hanya menghukum mereka. Kalian semua dengarkan baik-baik, mulai hari ini, siapapun yang mencari masalah dengan Minam, maka orang itu akan kuanggap sebagai musuhku, ucap Zero. Sudahlah Zero, aku ingin belajar di sini dengan damai. Aku tidak mau ada masalah. Bisakah kau membiarkan mereka pergi? Zero akhirnya melepaskan orang-orang itu dan menyuruh semua orang pergi hingga tinggal dia dan Minam berdua di sana. Zero berkata bahwa Minam itu imut kalau lagi marah. Kapan kau akan berhenti cari masalah? Tanya Minam. Tidak bisa karena aku pembuat masalah di sini, ucap Zero.
Minam yang merasa Zero tidak bisa berhenti membuat masalah, dia pun hendak pergi, tapi Zero menghentikannya dan berkata, "Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri dari masalah, karena aku tidak akan berhenti mengganggumu. Persiapkan dirimu menghadapi masalah." Saat Zero ingin ke kelas, Minton menghadangnya dan mengatakan, "Bisakah kau tinggalkan Minam sendirian? Dia baru beberapa hari di sini, tapi kau sudah membuat banyak masalah untuknya." Lalu Zero menjawab, "Aku sudah janji pada Minam kalau aku tidak akan berbohong lagi, jadi biarkan aku mengatakan hal ini dengan sejujurnya padamu. Awalnya aku tidak menyukainya dan ingin menyusahkannya, tapi sekarang aku ingin menjaganya." Lalu Minton berkata, "Minam sudah punya aku untuk melakukan itu. Jadi, ini masalah siapa yang bisa melakukannya dengan lebih baik." Keesokan paginya, Minton datang ke rumah Minam untuk menjemputnya ke sekolah. Tapi yang tidak mereka sangka-sangka, hari ini Zero juga ikut-ikutan datang ke rumah Minam dengan tujuan yang sama. Pelawan langsung menyeret ayahnya keluar untuk menemui kedua pria itu. Minton memperkenalkan dirinya dengan gaya yang sopan dan lucu, lalu memberitahukan maksud kedatangannya ke sana. Sementara Zero langsung to the point, mengatakan apa tujuannya datang ke sana. Dan lebih parahnya lagi, dia bahkan lupa untuk bersopan santun terlebih dahulu. Pelawan yang jelas lebih menyukai Minton, langsung memberitahu ayahnya kalau Minton itu sangat tampan, siswa pindahan dari luar negeri, dan banyak gadis di sekolah yang naksir padanya. Sementara tentang Zero, pelawan memberitahu ayahnya kalau Zero itu adalah berandalan yang memukulinya baru-baru ini. Zero itu sangat buruk, tidak pernah belajar, dan sukanya berkelahi setiap hari. Intinya, Zero itu tidak bisa dipercaya. Sang ayah lalu bertanya bagaimana cara mereka berdua pergi ke sekolah. Minton langsung mempromosikan motornya, dia akan menjamin keselamatan Minam. Sementara Zero berkata kalau dia tidak punya kendaraan dan biasanya pergi ke sekolah dengan naik bis. Lalu siapakah yang akan dipilih oleh Minam? Pelawan menyarankan Minam agar dia sendiri yang memutuskan apakah dia akan memilih pergi dengan motornya Minton atau dengan bis bersama Zero. Minam belum sempat memilih, tapi ayahnya yang cemburu dan langsung ikut-ikutan mempromosikan mobilnya agar Minam pergi ke sekolah dengannya. Pelawan tidak setuju, karena menurutnya ayahnya seharusnya membiarkan Minam punya pertualangan sendiri dan pergi dengan orang lain. Sang ayah akhirnya setuju, tapi dia tidak membiarkan Minam memilih karena dia sendiri yang akan memutuskan Minam akan pergi dengan siapa. Ayah Minam memintanya untuk pergi bersama Minton dengan naik motor, sementara Zero langsung pergi dengan kecewa. Minam merasa tidak enak pada Zero dan memanggilnya, tapi Zero meyakinkan Minam kalau dia tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula dia datang ke sana hanya untuk melihat Minam. "Aku baik-baik saja hanya dengan melihat wajah Minam," kata Zero. Pada saat Zero sedang menunggu bis di halte, dia memergoki pelawan yang bersembunyi di balik tiang dengan perasaan takut. Lalu Zero bertanya, kenapa pelawan mengikutinya? Pelawan berkata kalau dia tidak mengikuti Zero, dia naik bis karena ayahnya menyuruhnya pergi ke sekolah sendiri. Lalu pelawan bertanya, apakah dia boleh berangkat bersama Zero? Tapi Zero menolaknya dan menyuruh pelawan pergi sendiri saja. Tapi pelawan tetap bersikeras mengikuti Zero, bahkan dia sampai duduk di samping Zero. Padahal ada banyak tempat duduk lain yang kosong. Pelawan mencoba mengajak Zero bicara, lalu bertanya ini dan itu. Lalu dia bertanya, kenapa Zero ingin bertemu dengan kakaknya? Apakah dia menyukainya? Seberapa sering Zero berkelahi? Apa yang harus dilakukan kalau ingin memukul seseorang? Zero merasa terganggu dengan kecerewetan pelawan. Lalu dia langsung memberikan sekotak susu untuk menyumpal mulut pelawan. Jelas saja membuat pelawan kaget. Dia bertanya apakah itu untuknya? "Iya, minumlah. Biar kau berhenti mengomel," ucap Zero. Pelawan pun mengucapkan terima kasih. Zero tidak terima pelawan memanggilnya dengan sebutan kau dan memaksa pelawan untuk memanggilnya dengan sebutan Vi. Untuk yang belum tahu, Vi adalah panggilan kehormatan untuk menyebut orang yang lebih tua. Setibanya di sekolah, Minam ngomel-ngomel karena Minton membawa motornya dengan kencang. Ozon yang ada di sana, dia kaget melihat Minam dan Minton datang berdua. Lalu Minton menjelaskan kalau dia tadi menjemput Minam ke rumahnya. Mendengar itu, Ozon langsung menggoda mereka kalau mereka berdua sudah pacaran. Minton senang mendengarnya, tapi Minam langsung menyangkalnya dan berkata kalau mereka hanya berteman saja. Ozon merasa yakin kalau Minton itu menyukai Minam, kalau tidak mana mungkin dia mau repot-repot menjemput Minam. Minam tetap bersikeras kalau hubungannya dengan Minton tidak seperti itu, karena Minton sendiri yang datang ke rumahnya. Ozon tidak percaya
Dia yakin kalau Minam juga menyukai Minton. Kalau tidak, kenapa dia bersikap malu-malu seperti itu? Di kelas, guru mereka mengumumkan bahwa kelas 10 akan mengadakan acara rekreasi minggu ini. Ozon langsung menggoda Minam lagi kalau acara rekreasi ini adalah kesempatan bagus untuk Minam dan Minton untuk berduaan dan bermesraan. Minam langsung protes dengan perasaan malu, apalagi Minton ada di dekat mereka yang sedang pura-pura tidur. Saat makan siang, Minam sengaja menyendiri agar Ozon tidak menggodanya. Tapi saat hendak makan, dia melihat Zero sedang berusaha memberikan makanan untuk seekor anjing. Tapi anjing itu tidak mau menurut, dan itu membuat Zero ngomel-ngomel dengan si anjing. Minam benar-benar tidak menyangka ternyata Zero juga bisa bertengkar dengan seekor anjing. Minam lalu berkata anjing itu tidak mau makan bukan karena dia tidak menurut pada Zero, tapi karena mungkin dia tidak lagi lapar. Minam heran kenapa Zero suka sekali pakai kekuatan. Kalau Zero mau anjing itu menurut padanya, maka tidak seharusnya Zero memaksanya. Karena perasaan itu tidak bisa dipaksa. Minam penasaran kenapa Zero selalu bersikap seperti orang jahat, padahal sebenarnya dia tidak jahat. "Kenapa? Apa kau tertarik padaku?" tanya Zero. Minam pun menjawab tidak. "Kalau kau mau tahu, ayo naik bis bersamaku nanti, kau akan tahu segalanya." Minam pun menolaknya dengan malu-malu, lalu dia pun meninggalkan Zero sendirian. Minton mengantar Minam pulang. Kali ini Minam sudah tidak mengomel lagi. Sepertinya dia sudah mulai terbiasa naik motor bersama Minton. Minam mengaku kalau dia tidak takut kalau Minton tidak ngebut, malah rasanya cukup menyenangkan. "Kalau begitu mulai hari ini, bolehkah aku menjemputmu setiap hari?" tanya Minton. Belum sempat dijawab oleh Minam dengan tiba-tiba pelawan muncul, menyela dan menggodai mereka. Minam langsung mengomel karena pelawan bersikap tidak sopan menyela pembicaraannya dengan Minton. Pelawan berkata kalau sebenarnya dia tidak mau mengganggu mereka, hanya saja dia tadi melihat Zero ada di sekitar sini, tapi entah di mana dia sekarang. Lantas saja Minam tidak percaya, mungkin pelawan salah lihat. Saat di rumah, Minam yang saat itu baru keluar dari kamar mandi, tiba-tiba dia dibuat kaget ketika melihat Zero ada di kamarnya. Dia langsung berteriak dan menyuruh Zero keluar dari kamarnya. Minam sengaja berteriak kencang agar ayahnya mendengarnya, tapi dengan santainya Zero merespon teriakan Minam, bahkan dia berbaring di kasur Minam seolah-olah tidak takut jika ayah Minam melihatnya di sana. Zero berkata kalau ayah Minam melihatnya di sana, maka dia akan memberitahukan kalau dia sudah pernah beberapa kali memanjat ke kamar Minam. Maka dengan begitu, yang akan dimarahi ayah Minam itu adalah putrinya sendiri. Bahkan Zero menantang Minam untuk mengeraskan suaranya agar semua orang di rumahnya mendengarnya. Tiba-tiba saja pelawan mengetuk pintu karena cemas mendengar ribut-ribut dari dalam kamar Minam. Minam langsung menarik selimut dan menutupi seluruh tubuh Zero. Dia pura-pura mengantuk saat pelawan masuk ke kamarnya. Pelawan bertanya kenapa dia mendengar ada suara ribut-ribut dari kamar Minam. Minam pun beralasan kalau itu suara saat dia menguap. Minam berusaha mengusir pelawan dari sana dengan alasan mau tidur, tapi pelawan tidak percaya dan langsung menarik selimut Minam. Pelawan yang melihat Zero di sana pun dia sangat kaget dan bertanya apa yang Zero lakukan di kamar kakaknya. Minam juga penasaran apa yang sebenarnya Zero lakukan di kamarnya. Zero berkata kalau dia hanya ingin bertanya satu hal, bagaimana perasaannya pada Minton. "Apa urusannya denganmu?" jawab Minam. "Apa kau menyukainya?" Tapi Minam tidak menjawab karena itu lebih dari satu pertanyaan. Dia meminta Zero untuk keluar dari kamarnya, tapi Zero menolak pergi sebelum Minam menjawab pertanyaannya, apakah Minam menyukai Minton. Minam tidak bisa menjawabnya karena dia belum tahu tentang perasaannya. Sambil tertawa, pelawan berkata kalau sebenarnya terjadi cinta segitiga di antara mereka. Minam pun marah dan langsung mengusir Zero pergi dari sana. Singkat cerita, tibalah mereka di tempat rekreasi. Di sana, Pipin menyuruh mereka semua naik wahana, tapi Minam tidak mau ke danau karena ia tidak bisa berenang. Namun Minton meyakinkan Minam bahwa dia akan menjaganya, dan akhirnya Minam ternyata sangat menikmatinya. Setelah selesai menaiki wahana tersebut, Minam dihampiri Zero dan berkata, itu tidak menyenangkan sama sekali, dan langsung memaksa Minam ikut menaiki wahana yang seru di danau. Minam dan Zero terlihat bersenang-senang. Pipin yang melihat itu pun, dia merasa cemburu, lalu dia berkata pada temannya kalau dia sudah mengenal Zero lebih dari 10 tahun, tapi baru kali ini dia melihat Zero tertawa seperti itu.
Minam yang sedang mengelap badannya, tiba-tiba Pipin menghampirinya dan memberitahu Minam kalau Zero adalah tunangannya yang sudah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka sejak mereka masih kecil. Minam yang mendengarnya jelas saja membuatnya kecewa, dan setiap mendengar berita itu membuatnya menjadi murung. Saat Minam dan yang lainnya sedang makan siang, Zero ikut bergabung dan memberikan segelas air minum pada Minam. Akan tetapi, sejak mengetahui hubungan Zero dan Pipin, dia langsung menolak dan mengingatkan Zero bahwa dia sudah punya tunangan. Jadi urusi saja tunangannya dan jangan mengurusi urusan orang lain. Zero berusaha menjelaskan kalau perjodohan itu ide orang tuanya, tapi dia tidak pernah menyetujuinya. Bahkan, dia memberitahu semua orang yang ada di sana termasuk Pipin. Walaupun tunangannya Pipin, tapi dia tidak menyetujui pertunangan ini dan tidak akan pernah menikahinya. Pipin pun merasa sedih mendengarnya dan langsung pergi dari sana. Sementara Minam memarahi Zero, bagaimana bisa dia sedingin itu dan tidak mempertimbangkan perasaan Pipin sama sekali. Minam pun langsung pergi menyusul Pipin dan minta maaf atas sikap Zero barusan. Pipin berkata kalau dia baik-baik saja. Pipin yang tidak ingin membahas masalah tersebut, dia pun mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu Minam bahwa nanti malam ada acara berburu hantu dan meminta Minam ikut serta. Minam merasa ragu karena dia takut mendengar hal itu. Di saat malam tiba, acara berburu hantu pun dimulai. Minam dipasangkan dengan Minton agar Minton bisa menjaga Minam. Tapi ternyata Minton lebih takut hantu daripada Minam. Bahkan di tengah jalan, dia merengek minta berhenti memainkan permainan ini. Mengetahui Minton ketakutan, Zero diam-diam memakai handuk warna putih dan topeng hantu untuk menakuti Minton. Dan ternyata rencana Zero berhasil membuat Minton menjerit ketakutan dan melarikan diri. Bahkan sampai-sampai dia meninggalkan Minam sendirian. Minam yang juga merasa takut, dia pun langsung pergi mengejar Minton yang entah kemana tujuannya. Hingga akhirnya Minam masuk ke sebuah gudang, tapi pintu gudang itu tiba-tiba menutup dan mengunci dengan sendirinya. Minam langsung merasa ketakutan, tapi kemudian dia merasa tenang ketika melihat ada seseorang duduk di kegelapan. Minam yang penasaran, dia pun bertanya apakah orang itu Minton, tapi orang itu tidak menjawabnya. Karena orang itu tidak menjawabnya, Minam menganggap kalau orang itu adalah Minton. Minam mengaku lega karena akhirnya dia menemukan Minton. "Kau pasti ketakutan sekali ya sampai kau bernapas seberat ini?" tanya orang itu. Minam minta maaf karena dia tidak tahu kalau Minton lebih takut darinya. Minam merasa sedikit lengah karena mereka sekarang terkurung bersama di sana. Minam juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membicarakan masalah tadi saat kau bertanya tentang perasaanku padamu. Kurasa kau orang yang baik, Minton. Orang pertama yang mau berteman dengan orang aneh sepertiku. Kau selalu bisa membuatku tertawa setiap kali. Saat aku bersamamu, aku sangat bahagia. Jadi kurasa aku menyukaimu, Minton. Mendengar ungkapan tersebut, pria itu langsung mendekatkan wajahnya dan mencium Minam. Tapi tiba-tiba saja lampu menyala dan beberapa orang menerobos masuk sambil memotret mereka. Ternyata semua ini cuma akal-akalan semua orang untuk membuat Minam mengakui perasaannya kepada Minton. Tapi dia malah berciuman bersama Zero. Tidak berselang lama, Minton pun datang. Dia juga kaget melihat Minam yang sedang berduaan dengan Zero. Minton yang tidak terima dengan hal tersebut pun, dia langsung memukul Zero dan segera membawa Minam pergi dari sana. Keesokan harinya, Minam melihat Minton menjaganya. Minam merasa tidak enak dan minta maaf pada Minton mengenai kejadian semalam. Minton menuduh Zero yang memaksa Minam untuk menciumnya. Tapi Minam menyangkalnya dan berkata kalau Zero tidak memaksanya. Minam mengungkapkan perasaan pada Zero itu karena dia mengira Zero adalah Minton. Mendengar hal itu, Minton seolah tidak menyangka ternyata Minam menyukainya. Tapi kemudian dia pura-pura ngambek dan cemburu karena Minam mencium Zero. Minton meminta Minam untuk melakukan sesuatu agar dia merasa lebih baik. Lalu Minton menyuruh Minam berjanji kalau dia tidak akan berhubungan dengan Zero lagi. Dia itu tukang rusuh, setiap kali bertemu dengannya kita selalu dapat masalah. Aku tidak percaya padanya, bisakah kau berjanji padaku? Baiklah, mulai sekarang aku janji, aku tidak akan berhubungan dengan Zero lagi. Berita dan foto ciuman Minam dengan Zero pun langsung tersebar luas di media sosial. Saat ayah Minam mengetahui masalah ini, dia langsung marah-marah pada Minam. Minam sendiri kaget mendapati foto ciumannya dengan Zero masuk medsos dan berjanji pada ayahnya kalau kejadian itu tidak akan terulang lagi. Keesokan harinya di sekolah,
Para siswi teman-teman Pipin menggosipkan masalah Minam yang ciuman dengan Zero. Mereka bahkan mengatainya gadis tidak tahu malu yang mencium pacar orang lain. Ozon tidak terima dengan hinaan mereka pada Minam dan langsung mengkonfrontasi para siswi itu dengan membela Minam. Tak lama kemudian, Minam datang bersama dengan Minton. Jelas saja hal itu langsung membuat para siswi itu makin menjadi-jadi untuk mencaci Minam. Masalah ini jadi semakin besar saat Minam juga dipanggil menghadap guru perihal foto ciuman itu. Bahkan gara-gara foto itu juga, reporter langsung minta interview mengenai perbuatan tak senonoh itu. Guru tersebut tidak kaget kalau Zero yang terlibat masalah, karena Zero memang pembuat masalah. Tapi yang paling mengejutkannya adalah Minam. Ayah Minam itu sendiri pernah memberitahunya tentang masalah Minam, tapi nyatanya sejak masuk sekolah ini, Minam justru selalu terlibat dalam masalah. Minam pun minta maaf dan berjanji akan berusaha untuk menjauh dari pembuat masalah. Dia juga berjanji masalah seperti ini tidak akan terulang lagi. Setelah keluar dari ruangan guru, Zero menghentikan Minam dan jelas saja membuat Minam jadi tambah marah pada Zero. Karena semenjak bertemu Zero, hidupnya tidak pernah bisa tenang, apalagi Zero selalu membuatnya dalam masalah. Karena itulah Minam memutuskan kalau mereka berdua tidak usah saling bertemu lagi. Saat Minam kembali ke kelas, Ozon memberitahu berita tentang dirinya di fanspeknya Minam. Banyak yang meminta Minam untuk mencalonkan diri dalam ajang kontes high school girl. Minam kaget mendengarnya. Masa wajah seperti dia ikut kontes? Minton berkata, kenapa tidak? Wajah sepertimu itu sangat lucu. Mata kecil dengan hidung kecilmu itu, kulitmu juga cerah dan wajahmu bulat kayak bakpao. Wajahku nggak kayak bakpao, jawab Minam. Lalu Ozon berkata tidak mudah untuk mengikuti kontes ini, mengingat Minam bakalan punya saingan berat nantinya yaitu Pipin. Minam tidak mau mengikuti acara itu apalagi bersaing dengan Pipin. Tapi Ozon berkata kalau Minam harus tetap ikut serta. Hari olahraga akan diadakan bulan depan. Kelas mereka dan kelas Pipin berada dalam satu tim yang berbeda. Singkat cerita, terlihat para siswa mulai sibuk mempersiapkan acara olahraga itu. Cheerleader sibuk latihan. Minam dan teman-teman sibuk membuat poster acara. Poster foto-fotonya Minam dan Pipin pun mulai tersebar ke seluruh penjuru sekolah, dan para siswa yang akan mengikuti kompetisi olahraga mulai berlatih. Saat Zero dan Minton berlatih di lapangan yang sama, dengan sengaja Minton menyenggol Zero. Lalu saat Minton dan Minam pulang sekolah, mereka berpapasan dengan Zero. Dengan sengaja, Minton memanasi Zero dengan cara merangkul Minam. Keesokan harinya, saat Minam bertemu Pipin di kamar mandi, Minam langsung menjelaskan insiden ciumannya dengan Zero, bahwa malam itu dia salah mengira kalau Zero itu adalah Minton. Pipin masih dengan senyum ramahnya meyakinkan Minam untuk tidak usah mencemaskan masalah itu, dia mengerti. Dan tentang kontes ini, Minam menjelaskan kalau dia sebenarnya tidak mau ikut, tapi Ozon malah memasukkan namanya. Dia memberitahu Pipin tentang masalah ini karena dia sebenarnya tidak ingin bersaing dengan Pipin, karena Minam yakin kalau dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Pipin. Beberapa hari kemudian, hasil voting sementara antara Minam dan Pipin ternyata cukup ketat. Bahkan skornya Minam tak kalah jauh dari Pipin. Sayangnya, Minam sama sekali tidak antusias mendengar berita ini, karena sejak awal dia sudah tidak mau mengikuti acara ini. Minton lalu memberitahu Minam kalau dia akan ikut dalam kompetisi renang di acara olahraga nanti. Dan karena itu, mulai hari ini, dia akan berlatih setiap hari setelah pulang sekolah. Minton tentu saja punya tujuan khusus memberitahukan masalah ini pada Minam. Lalu dia bertanya, maukah kau datang dan melihatku latihan? Minam sangat setuju dan langsung menyatakan mau jadi pelatihnya Minton dan mengurusi jadwal pelatihan Minton. Saat di kolam, Minton langsung melepaskan bajunya tepat di hadapan Minam, dan itu membuat Minam menjadi bengong menatap tubuh kekarnya Minton. Saat Minton mempergoki Minam menatap tubuhnya, dia langsung memamerkan otot tubuhnya dengan terang-terangan. Minam yang merasa malu, dia pun langsung mendorong Minton hingga jatuh ke kolam. Minam terus mengawasi Minton latihan, sampai akhirnya Minton berhasil berenang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ternyata diam-diam Zero melihat mereka dengan perasaan cemburu. Zero juga akan ikut kompetisi renang, tapi berbeda dengan Minton, dia latihan sendirian tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Dan yang paling membuatnya stres adalah dia tidak bisa berenang sesuai standar waktu yang ditentukannya. Tidak lama kemudian, Pipin datang untuk menemani Zero dan juga menyemangatinya. Minton dan Minam hendak pulang, tapi Minam baru ingat kalau ada yang lupa dia bawa. Minam langsung balik ke kolam untuk mencari barangnya yang ketinggalan, tapi dia malah melihat barangnya dipegang oleh Zero.
Minam kesal, dia berusaha pergi setelah mengambil barangnya dari tangan Zero. Tapi Zero terus-menerus menghalangi jalannya dan memaksa Minam untuk bicara dengannya. Minam lalu bertanya tentang malam itu. "Kau senang kan setelah membuatku dalam masalah?" "Aku tidak bermaksud melakukan itu," ucap Zero. "Kalau kau tidak bermaksud melakukannya, kenapa kau menciumku?" tanya Minam. Zero lalu minta maaf dan kembali bertanya, apa dia telah membuat Minam dalam masalah yang lain. "Aku dicaci sebagai orang caper. Semua orang bilang aku ini jadi pusat perhatian. Mereka bilang aku ini pencuri pacar orang. Kau pikir aku ini dalam masalah atau tidak?" Lalu Zero menjelaskan kalau dia dan Pipin sama sekali tidak ada hubungan apapun. "Benarkah? Kenapa? Pipin tidak cuma cantik, tapi dia juga pintar dan dia peduli padamu. Aku dan Pipin sudah lama berteman sejak kami kecil dan hanya itu saja hubungan di antara kami. Kau tidak bisa memaksakan perasaan, bukankah itu yang kau bilang padaku, iya kan?" Zero penasaran apa Minam sudah pacaran dengan Minton. Minam berkata belum. "Jadi, kau belum memberitahukan masalah pernyataan cintamu pada Minton?" tanya Zero. Minam mengaku kalau dia ragu tentang masalah itu, dan itu malah membuat Zero senang mendengarnya. Keraguan Minam itu menunjukkan kalau Minam sebenarnya tidak menyukai Minton. Lagi pula, kalau Minam benar-benar menyukai Minton, maka Minam tidak akan goyah hanya karena Zero. "Sebenarnya kau punya perasaan padaku, Minam. Hanya saja kau tidak mau mengakuinya. Berhentilah membohongi dirimu sendiri. Kita tidak boleh memaksa perasaan, iya kan?" kata Zero sambil mendekati Minam untuk menciumnya. Dan Minam sama sekali tidak menjauh dari Zero. Minam tersadar saat ponselnya berdering dari Minton. Minam bersikeras mengatakan bahwa dia menyukai Minton dan dia senang dan bahagia saat bersamanya dan sama sekali tidak goyah oleh Zero. Singkat cerita, acara olahraga akhirnya dimulai. Tim pink yaitu timnya Pipin dan tim kuning yaitu timnya Minam. Kedua tim tersebut saling bersaing dengan ketat. Di pertandingan basket, tim kuning yang menang. Sementara di pertandingan lari, tim pink pemenangnya. Acara lalu dilanjutkan dengan kompetisi terakhir yaitu renang. Tim pink diwakili oleh Zero dan tim kuning diwakili oleh Minton. Minam bersorak mendukung Minton yang membuat Zero merasa cemburu. Kompetisi renang pun akhirnya dimulai. Minton dan Zero berlomba dengan sangat ketat dan pemenangnya adalah Minton. Tim kuning sontak bersorak gembira. Zero sangat kesal bukan cuma karena kekalahannya, tapi dia juga cemburu melihat kedekatan Minam dan Minton. Malam harinya saat Zero pulang ke rumah, dia melihat Pipin yang sudah lama menunggunya. Pipin datang karena mencemaskannya, tapi Zero yang sedang tidak mood langsung mengusirnya karena dia ingin sendirian. Tapi Pipin menolak meninggalkan Zero seorang diri. Dia tahu kalau Zero tidak ingin sendirian dan membutuhkan seseorang. "Zero, aku bisa menjadi orang itu dan aku selalu ada di sisimu sepanjang waktu." "Aku tahu, tapi perasaan tidak bisa dipaksakan," ucap Zero. "Apa karena Minam? Sejak dia muncul, kau jadi berubah." Zero bersikeras kalau dia tidak pernah berubah. Sampai sekarang dia masih tetap sama. "Apa yang kurasakan padamu tidak pernah lebih dari sekedar teman. Maaf dan terima kasih juga atas semua kebaikanmu padaku selama ini. Tapi aku mau berhenti sekarang." Pipin langsung menangis sedih mendengarnya. Di tempat lain, Minton makan malam bersama Minam sekeluarga. Pelawan dan Minton bercerita pada ayah Minam bagaimana Minton tadi memenangkan kompetisi renang berkat semangat dari Minam. Ayah Minam senang dan yakin sekali kalau voting untuk Minam pasti akan mulai meroket sekarang. Tapi Minam tidak sebahagia mereka karena memikirkan Zero. Keesokan harinya di sekolah, Minam mencari Zero di tempat nongkrongnya, tapi ternyata tempat itu kosong. Tiba-tiba Pipin datang dan memberitahu Minam kalau dia melihat Zero di kolam. Minam percaya dan langsung pergi ke sana, tapi sesampainya di kolam, Zero ternyata tidak ada. Tidak lama kemudian, teman-teman Pipin tiba-tiba muncul dan langsung membuli Minam. Pipin muncul tak lama kemudian dan tersenyum ramah seperti biasanya. Tapi kali ini dia mulai menunjukkan wajah aslinya. Pipin lalu mendorong Minam ke dalam kolam, padahal dia sudah tahu kalau Minam tidak bisa berenang. Pipin dengan terang-terangan mengaku bahwa dia marah pada Minam karena sejak Minam datang, dia mencuri perhatian semua orang termasuk Zero. Dia mencintai Zero dan selalu berharap Zero akan membuka hati untuknya. Tapi gara-gara Minam, Zero malah mengumumkan pada semua orang kalau dia tidak pernah setuju dengan pertunangannya. Gara-gara Minam, Zero menolaknya di hadapan semua orang.
Tapi aku tidak tertarik pada Zero, kata Minam. Pipin tidak percaya dan terus memaksa Minam untuk mengaku kalau dia tengah berusaha mencuri Zero darinya. Teman-teman Pipin langsung maju dan membuli Minam lagi. Bahkan kali ini pembulian yang mereka lakukan pada Minam jauh lebih parah dari sebelumnya. Dan parahnya lagi, mereka bahkan merekam semua pembulian itu. Tapi untung saja Minton dan Ozon cepat datang menolong Minam. Dan mereka merebut rekaman pembulian itu. Minton langsung marah-marah dan ingin membalas memukul Pipin. Tidak peduli bahkan sekalipun dia harus memukul seorang perempuan, karena apa yang Pipin lakukan pada Minam jelas sudah sangat keterlaluan. Tapi Minam tetap berbaik hati dan menghentikan Minton sebelum Minton sempat mengayunkan tinjunya kepada Pipin. Minam kemudian mengatakan kalau dia akan pergi karena dialah penyebab masalah ini. Ozon dan Minton membawa Minam keluar dari sana. Mereka ingin membawa Minam ke rumah sakit, tapi Minam menolaknya. Dia bahkan tidak membiarkan Minton menyentuhnya dan pulang sendirian. Di tengah jalan, Minam menemukan sebuah cermin pecah. Dia menatap bayangan wajahnya di kaca dan melihat bekas tamparan teman-teman Pipin. Semua ini membuatnya kembali teringat saat dulu dia dihina dan dicaci sebagai orang jelek. Kepercayaan diri Minam akhirnya hancur lagi, sampai-sampai dia kembali seperti dulu menutupi wajahnya dengan kertas karton. Minam terus berjalan dengan wajah tertutup kertas karton. Tanpa dia sadari, ternyata Zero mengikutinya. Saat Minam duduk di bangku, Zero akhirnya mendekatinya dan duduk di samping Minam. "Jadi, kau kembali jadi gadis kepala kardus seperti yang dulu?" tanya Zero. Zero berusaha menghibur Minam, tapi Minam malah gemetaran. Zero jadi cemas melihatnya. Minam berkata kalau dia baik-baik saja. Tapi jelas saja Zero tidak mempercayainya. "Kau bohong, denganku kau bisa menunjukkan kelemahanmu." Saat Minam gemetaran hebat, Zero jadi makin cemas dan langsung melepas kertas karton Minam dari kepalanya dan mendapati Minam sesenggukan dengan wajahnya yang merah bekas tamparan. Zero lalu bertanya siapa yang melakukan ini padamu. Minam langsung menangis dalam pelukan Zero. "Tidak apa-apa Minam, aku ada di sini." Walaupun Minam sudah mulai tenang, dia tetap tidak mau memberitahu Zero tentang apa yang terjadi padanya. "Dulu kukira dunia luar itu hebat dan menyenangkan. Kukira aku akan menemukan teman baik dan punya kehidupan yang baik. Tapi saat aku benar-benar keluar, dunia malah jadi semakin menakutkan. Orang-orang yang kukira temanku ternyata mereka adalah musuhku. Karena itulah orang bilang, jangan menilai orang dari penampilannya. Kita harus mengenal mereka selama beberapa waktu untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya," ucap Zero. "Aku akan berhenti sekolah dan mengurung diri di rumah. Setidaknya di sana aku aman." Zero meyakinkan Minam kalau terus-terusan mengurung diri di tempat aman itu tidak menyenangkan. Terluka itu memang tidak enak, tapi hal itu pula bisa membuat diri kita jadi lebih kuat. Jangan menyerah semudah itu. Pikirkan berapa banyak pengorbanan saat kau memutuskan untuk melepas kardus itu dari kepalamu. Sudah terlalu lambat untuk mundur sekarang. Semangatlah. Mulai sekarang siapapun yang menyusahkanmu, aku akan menjatuhkan mereka untukmu, ucap Zero. Malam harinya, Zero mengantar Minam pulang. Setibanya di depan rumah, mereka mendapati Minton yang sudah menunggu Minam. Sejak melihat Minton ingin menghajar Pipin, Minam sekarang jadi takut pada Minton. Minton berusaha menjelaskan kalau dia jadi seperti tadi karena dia sangat marah atas apa yang Pipin lakukan padanya. Tapi bagaimanapun mereka itu perempuan, kata Minam. Aku tidak peduli tentang gender mereka. Mereka membulimu. Bagaimana kalau aku sampai terlambat? Terima kasih Minton, terima kasih karena telah mengkhawatirkanku. Tapi seharusnya kau tahu kalau aku benci dengan kekerasan. Minton jadi merasa bersalah dan akhirnya minta maaf atas kekasarannya tadi. Minam juga berterima kasih karena Minton telah menolongnya tepat waktu. Minton ingin membantu mengobati luka Minam, tapi Minam langsung menolaknya dan berkata kalau dia akan minta ayahnya saja yang akan mengobatinya. Minam berusaha menyembunyikan luka di wajah dari ayahnya dan mau langsung masuk kamarnya. Tapi melihat tingkah laku Minam yang sedikit aneh, ayahnya langsung menghentikannya. Sang ayah memaksa Minam memperlihatkan wajahnya dan langsung kaget mendapati pipi Minam terluka. Pelawan menduga kalau yang melakukan itu pasti Zero. Dia langsung marah dan bersumpah akan menghajarnya. Tapi Minam dengan cepat mengoreksi kalau bukan Zero pelakunya. Ayah Minam marah besar dan meminta Minam untuk memberitahunya siapa orang yang telah melukainya. Ayah Minam bahkan melarang Minam untuk pergi ke sekolah lagi. Tapi Minam berusaha menenangkan ayahnya dan memberitahu ayahnya kalau dia akan kembali ke sekolah
dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Minam sekarang tidak mau lagi menghindari masalah dengan mengurung dirinya di rumah terus-menerus. Walaupun berat, tapi sang ayah akhirnya mengizinkan Minam kembali ke sekolah. Tapi dengan sebuah peringatan, Minam tidak boleh lagi dapat masalah. Jika tidak, maka Minam tidak boleh kembali ke sekolah sampai kapanpun. Keesokan harinya di sekolah, Minton dan Ozon menonton video rekaman pembulian Minam. Ozon punya ide untuk memposting video rekaman itu ke web sekolah, agar semua orang tahu betapa kejamnya Pipin yang sebenarnya. Minton yang membenci Pipin setengah mati, dia langsung setuju pada ide Ozon. Setelah video itu tersebar, Zero menontonnya dan langsung pergi melabrak Pipin. Pipin berusaha membela diri kalau dia melakukan semua itu karena dia mencintai Zero. Tapi tetap saja, perbuatannya itu jelas tidak bisa dibenarkan. Kalau kau marah karena aku tidak bisa membalas cintamu, kau sakiti saja aku, jangan orang lain. Pipin tidak mengerti, memangnya apa kekurangannya dibandingkan Minam. Aku jauh lebih cantik dan pintar, sedangkan dia itu jelek. Jelek kau bilang, sebenarnya yang jelek itu adalah kau. Awalnya kukira kita masih bisa jadi teman, tapi sekarang maaf, kurasa kau bahkan tidak pantas jadi temanku. Setelah mengetahui video rekaman yang diupload Ozon tersebar membuat Minam langsung menggerutu. Tapi walaupun begitu, Ozon merasa apa yang dilakukannya ada baiknya. Buktinya dia mendengar kalau Pipin barusan dilabrak oleh Zero di hadapan banyak orang. Ozon penasaran karena sekarang Minton sedang dihukum karena ketahuan mengupload video rekaman pembulian Minam. Lalu bagaimana Minam waktu pulang nanti karena nggak ada Minton yang mengantarnya? Naik bis, jawab Minam. Saat mereka hendak pulang, Ozon melihat seorang pria berdiri di luar pagar dan terus-menerus melihat ke arah Minam. Minam menjadi takut karena dia tidak mengenal pria itu. Ozon berusaha menenangkan Minam karena dilihat dari penampilannya, pria itu tampaknya tidak berbahaya. Tapi saat mereka keluar dari sekolah, pria itu malah membuntutinya. Bahkan saat mereka naik bis pun, pria itu juga langsung naik bis. Dan parahnya lagi, tiba-tiba ada seorang pria yang duduk di samping Minam. Jelas saja Minam menjadi semakin ketakutan. Tapi ternyata yang duduk di sebelahnya adalah Zero, yang sedari tadi sengaja mengikuti Minam dan menjaganya dari pria asing yang duduk di belakang itu. Zero penasaran siapa pria itu. Kemudian, apakah Minam tahu siapa dia? Tentu saja tidak, jawab Minam. Zero langsung menyeret Minam turun saat itu juga, dan usahanya berhasil membuat pria asing itu gagal mengikuti Minam. Tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang hampir saja menabrak Minam. Untung saja Zero bergerak dengan cepat menyelamatkan Minam. Lalu, Zero melabrak pengemudi mobil itu hingga terjadilah kedua pria itu saling berkelahi. Gara-gara masalah itu, Zero langsung dibawa ke kantor polisi, tapi untung saja dia cepat keluar berkat bantuan seorang pengacara. Lalu pengacara itu mengeluh karena sudah capek membantu Zero keluar masuk penjara. Zero dengan santainya memberitahu Minam kalau dia sudah jadi pengunjung tetap di kantor polisi ini. Bahkan kalau Minam mau mencarinya, Minam bisa menemukannya di kantor polisi atau rumah sakit, atau bisa juga di sekolah. Minam tak percaya melihatnya, bagaimana bisa Zero tersenyum, padahal dia baru saja keluar dari kantor polisi. Zero berkata kalau dia seperti ini gara-gara Minam, karena Minam selalu membuatnya cemas. Minam yang mendengarnya langsung tidak bisa ngomong apa-apa. Setelah itu mereka duduk di pinggir sungai, di mana Minam membantu mengobati luka Zero. Zero mengeluh sakit, tapi Minam langsung memprotesnya. Minam berkata, pengemudi mobil itu pasti terluka jauh lebih banyak daripada Zero. Kalau dia benar-benar menabrakmu, apa yang kulakukan padanya sama sekali tidak sebanding. Tapi aku kan tidak tertabrak, aku masih hidup, ucap Minam. Syukurlah kau masih hidup, jika tidak, walaupun aku menghajarnya sampai dia mati, aku tidak akan bisa memilikimu. Minam terus menggerutu sampai membuat Zero protes dan mengancam, kalau Minam tidak mau berhenti mengomel, maka aku akan menciummu. Minam langsung tutup mulut. Minam bertanya-tanya kenapa Zero menyukai tempat ini, karena tempat ini tenang, ucap Zero. Minam tidak percaya mendengarnya. Orang seperti Zero yang tiap hari berkelahi di sana-sini menyukai ketenangan. Minam tidak mengerti kenapa Zero selalu suka cari perkara. Zero mengaku kalau dia bukannya suka cari perkara, hanya saja dia tidak bisa tinggal diam tiap kali melihat ada masalah. Dan satu-satunya cara yang dia tahu untuk menangani masalah adalah dengan kekerasan. Minam menjadi penasaran apa yang membuat Zero jadi seperti ini. Aku tahu kau sebenarnya bukan orang jahat. Kembali ke masa lalu, dulu waktu Zero masih kecil, dia punya seorang adik. Saat mereka sedang bermain,
tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang ke arah adiknya dan menabraknya. Adik Zero meninggal dunia saat itu juga, sementara pengemudi mobil melarikan diri dan tidak pernah tertangkap. Zero menyaksikan kejadian itu, tapi dia tidak bisa berbuat apapun. Kembali ke masa sekarang, kejadian itulah yang membuat Zero jadi seperti sekarang ini. Kejadian itulah yang membuat Zero memutuskan untuk jadi orang yang kuat sebagai kompensasi atas rasa bersalah karena tidak bisa melindungi adiknya. Lalu Minam berkata, "Kau dan aku punya masalah yang sama, sementara aku memutuskan untuk melarikan diri dari masalah dan bersembunyi di balik kardus. Kau memilih untuk membangun benteng untuk melindungi dirimu sendiri, tapi kau tidak harus terus-menerus bersikap kuat, karena bersikap seperti itu pastinya melelahkan. Kau boleh bersikap lemah atau takut, kau bisa menunjukkan kelemahanmu hanya padaku. Aku tidak akan menertawaimu." Zero tidak bisa berkata apa-apa, dia hanya diam sambil terus melihat Minam. Saat Minam pulang malam harinya, dia mendapati Minton di rumahnya, dan sepertinya sedang memperlihatkan sesuatu pada ayah Minam, dan gara-gara itu sang ayah langsung mengomeli Minam. Minam heran, memangnya dia melakukan apa lagi? Ayahnya langsung memperlihatkan video rekaman waktu Zero berkelahi dengan pengemudi mobil. Ayah Minam marah-marah karena Minam bergaul dengan si tukang rusuh dan membuat masalah setiap hari. Minam langsung menyela dan berkata kalau Zero telah menyelamatkanku, mobil itu hampir saja menabrakku, karena itulah Zero jadi marah besar kepada pengemudi mobil itu. Lalu Minton berkata, "Aku jadi tidak yakin sekarang apakah mengirimnya kembali ke sekolah itu ide bagus atau buruk." Ayah Minam setuju mendengarnya. Minam mendengar ucapan mereka berdua yang jelas-jelas aneh. Apalagi setelah kata-kata itu terucap, mereka berdua langsung canggung dan berusaha mengalihkan topik pembicaraan dengan mengeluh lagi tentang betapa bahayanya Zero. Ayah Minam bahkan terang-terangan memuji Minton dan meminta Minam untuk berhenti bergaul dengan Zero. Kesal dengan sikap ayahnya, Minam langsung curhat ke teman-temannya di situs Ugly Duckling Club. Tapi jelas saja teman-temannya lebih mendukung ayah Minam, sebab ayahnya melarang Minam bergaul dengan seorang berandalan karena itu demi kebaikan Minam juga. Minam tidak setuju dengan mereka karena selama ini Zero sangat baik padanya. Mereka jadi penasaran apa Minam menyukai Zero. Minam bersikeras menyangkalnya, dia hanya merasa kalau Zero itu sebenarnya bukan orang jahat. Lalu bagaimana dengan Minton? Tanya teman-temannya. Jangan-jangan Minam menyukai keduanya. Keesokan harinya, Minton mengajak Minam piknik berdua. Minton seperti biasanya menggodai Minam. Terus dia lalu bertanya apa Minam bahagia saat bersamanya. Minam lalu menjawab, "Iya, aku bahagia karena kau adalah temanku." Minton jadi kecewa karena bukan jawaban seperti itu yang diinginkannya. Dia langsung mengingatkan Minam kalau dia ingin jadi lebih dari sekedar teman. Walaupun Minam pernah menyatakan cintanya, tapi orang yang dihadapannya waktu itu bukan dia. Karena itulah Minton ingin mendengar pengakuan Minam itu secara langsung. Minam jadi ragu untuk mengungkapkan perasaannya pada Minton sekali lagi. Minton mendekatkan wajahnya untuk mendengarkan jawaban Minam, tapi dia malah memasang wajah yang lucu, sehingga membuat Minam tertawa dan langsung memfoto wajah Minam dan ingin menguploadnya ke Facebook. Minton langsung menggerutu karena Minam malah bercanda di saat seperti itu. Dia menghentikan Minam dan kembali menuntut jawaban Minam. Minam langsung terdiam ragu dan itu membuat Minton kecewa, tapi dia memutuskan untuk tidak memaksa Minam jika Minam tidak siap. "Maafkan aku, Minton. Kenapa minta maaf? Kau kan belum menolakku, iya kan? Aku ini orang yang gigih. Lihat saja nanti, kau akan tahu kemampuanku dan betapa seksinya aku." Tapi Minam malah bilang kalau Minton itu terlalu kepedean. Malam harinya, Minton mengantarkan Minam pulang. Minton melaporkan segala kegiatan mereka hari ini dengan sangat detail. Ayah Minam langsung menanggapi semuanya dengan berbagai pujian dan dukungan. Minam jelas heran melihat sikap ayahnya yang sepertinya sangat menyukai Minton. Saat Minam kembali ke kamarnya, dia malah mendapati Zero sedang berbaring santai di kasurnya. Minam langsung panik dan berusaha memaksa Zero untuk keluar, tapi usahanya mengusir Zero gagal total karena Zero sangat keras kepala, tidak mau bangkit dari kasur. Minam memberitahu Zero kalau ayahnya melarangnya untuk bergaul dengan Zero, tapi Zero dengan santainya bilang kalau aturan itu dibuat untuk dilanggar. Ternyata Zero datang ke sana karena dia tahu Minam dan Minton habis jalan hari ini. Lalu dia bertanya apakah Minam bahagia saat bersama Minton. Minam berkata kalau dia senang karena Minton membuatnya tertawa sepanjang hari. Zero pun cemburu.
Setiap kali Minam bersamanya, malah ekspresi Minam marah, menangis, atau mengomel. "Apa kau tidak pernah merasa senang saat bersamaku?" tanya Zero. "Tidak pernah, karena kau selalu membuatku cemas. Kau orang yang selalu membuat kepalaku sakit." Zero langsung senang mendengarnya, karena Minam mengkhawatirkannya. Puas mendengar jawaban dari Minam, Zero pun langsung pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Minam dan Ozon membahas tentang dua cowok yang mengejar Minam. Minam mengaku kalau sekarang dia tidak yakin dengan perasaannya pada Minton, tapi dia juga bingung dengan perasaannya pada Zero. Ozon tidak setuju kalau Minam menyukai Zero. Dia itu preman nomor 1 di sekolah ini, jadi Minam harus menjauh sejauh mungkin dari Zero. "Aku tahu itu, tapi aku sudah berusaha menghindar sejauh mungkin darinya, dan dia selalu punya cara untuk kembali kepadaku. Aku bahkan tidak tahu di mana dan kapan dia muncul." Ozon terus berusaha meyakinkan Minam kalau Minton itu baik, tampan, dan perhatian. Tapi semua pujian Ozon itu malah membuat Minam curiga, jangan-jangan Ozon menyukai Minton. Tapi Ozon menyangkalnya dan bersikeras kalau dia hanya ingin menyatukan Minton dan Minam, tapi Minam tidak percaya. Saat Minam pulang sekolah, dia kembali bertemu dengan pria yang membuntutinya kemarin. Pria itu langsung menghadang Minam. Tepat saat itu juga, Zero datang dan langsung melabrak pria asing itu. Pria itu memperkenalkan namanya adalah Ter. Dia lalu memberitahu Minam bahwa dia dan Minam dulu sekolah di SD yang sama, dan dia adalah salah satu anak yang dulu pernah mengatakan Minam jelek. Ter mengaku kalau dia menunggu Minam di depan gerbang sekolah karena dia ingin minta maaf atas apa yang pernah dia perbuat pada Minam dulu. Ter meyakinkan Minam kalau anak-anak itu dulu mengejek Minam sebenarnya hanya untuk bercanda. Tapi Minam tidak percaya mendengarnya. Biarpun menurut mereka semua itu cuma bercanda, tapi apa yang mereka lakukan padanya telah membuatnya jadi sangat menderita, sampai-sampai dia mengurung dirinya dalam kardus selama bertahun-tahun. "Aku minta maaf, aku sungguh-sungguh minta maaf karena membuatmu merasa buruk. Maafkan aku, tolong jangan marah, aku benar-benar minta maaf Minam." Minam masih belum bisa memaafkannya. Ter lalu bertanya, "Kenapa kau bisa memaafkan Minton, tapi aku tidak?" Ternyata, Minton adalah anak yang dulu Minam tembak, tapi Minton menolaknya. Tidak hanya itu saja, Mintonlah orang pertama yang mengatai Minam itu jelek. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Minam menjadi kesal pada Minton. Malam harinya, saat pulang, Minam dalam keadaan emosi tingkat tinggi setelah mengetahui siapa sebenarnya Minton. Dia berusaha menghubungi Minton, tapi Minton tidak menjawab teleponnya. Zero malah tertawa menyadari alasan Minam menutupi kepalanya dengan kardus selama bertahun-tahun hanya karena dia menyatakan cinta pada seorang anak cowok yang kemudian mengatainya jelek. Minam jadi kesal kenapa Zero malah menertawainya. Walaupun menurut Zero masalah ini sangat bodoh, tapi baginya masalah ini sangat besar. Zero lalu berkata, "Setiap hari orang-orang selalu menghinaku. Kata-kata mereka jauh lebih kasar daripada sekedar jelek. Jika aku lemah sepertimu, mau ditaruh di mana mukaku?" Minton akhirnya menelpon balik Minam, tapi Minam tidak langsung melabraknya. Dia hanya bilang kalau dia mau bertemu besok dan bicara padanya. Minton langsung setuju karena dia mengira kalau Minam akan memberinya jawaban atas pernyataan cintanya. Keesokan harinya, Minton datang ke rumah Minam dengan membawa setoples cookies. Minton terlihat gugup menanti-nanti jawaban Minam. Dia memberikan setoples cookiesnya sambil menyatakan cintanya sekali lagi. Tapi Minam langsung mengembalikannya dan berkata kalau dia sangat membenci Minton. "Aku sudah tahu semuanya. Kau sudah mengenalku sejak aku SD kan? Kau cowok yang pernah ku tembak. Kau cowok yang menolakku dan mengataiku jelek." "Dari mana kau tahu?" tanya Minton dengan heran. "Kenapa kau melakukan ini Minton? Kau dulu menghinaku, lalu kenapa kau sekarang pura-pura baik kepadaku?" "Minam, aku tidak pura-pura. Kalau tidak, lalu kenapa kau mengataiku seperti itu? Kau membenciku kan?" Minton terus berusaha meyakinkan Minam bahwa dia tidak pernah membenci Minam dan tidak pernah berpikir kalau Minam itu jelek. Dulu dia masih sangat kecil dan dia mengatai Minam jelek hanya karena takut teman-temannya akan mengoloknya gara-gara dia ditembak cewek. Minton sangat menyesali perbuatannya. Setelah hari itu, dia berusaha mencari Minam, tapi dia malah mendapati kalau Minam sudah pindah rumah. Hingga pada suatu hari, dia bertemu dengan ayah Minam. Minam menceritakan semuanya pada ayahnya. Waktu itu, ayah Minam sangat marah pada Minton dan berkata kalau dia harus menebus kesalahannya dan bertanggung jawab. Ternyata selama ini, ayah Minam itu sendiri yang menyuruh Minton untuk mendekati Minam dan berteman dengannya. Minam langsung marah dan melabrak ayahnya, tapi ayah Minam membela diri
dan menjelaskan kalau dia melakukan ini semua demi Minam. Dia khawatir melihat Minam terus-menerus menutup kepalanya dengan kardus dan mengurung dirinya di kamar. Sampai-sampai tidak mau bertemu dengan siapapun. Dia hanya ingin Minam sembuh dari kondisinya ini, bersosialisasi, dan menjalani hidup layaknya remaja pada umumnya. Apa ayah pernah bertanya padaku sekali saja? Apa ayah pernah bertanya, apakah aku menginginkan semua ini? Walaupun hidupku tidak biasa, tapi aku bahagia. Tapi sekarang, kau jauh lebih bahagia. Kau punya teman, kau punya kehidupan sosial, kau bahkan membuat beberapa pria jatuh cinta padamu. Kau juga membuat beberapa gadis cemburu padamu. Kau punya teman-teman yang peduli padamu. Remaja sepertimu memang seharusnya hidup seperti itu. Jangan bilang kau tidak bahagia sedikit pun setelah kau hidup di luar kardus. Ayah tidak perlu berpikir untukku. Jangan pura-pura ayah telah mengerti semuanya tentangku. Kenapa hidupku dikelilingi oleh orang-orang yang tidak tulus? Satu pria mengataiku jelek, dan sekarang dia pura-pura baik padaku. Pria yang satu lagi bilang kalau dia mengkhawatirkanku, tapi sebenarnya dia menutupi segalanya dariku. Minam pun menangis lalu pergi keluar. Zero jalan-jalan di tempat biasanya dan mendapati Minam sedang merenung dengan muka masam. Minam dengan emosi langsung marah-marah dan bertanya, apakah Zero juga sama seperti Minton dan ayahnya? Apakah Zero sudah mengenalnya jauh sebelum dia di sekolah? Zero pun berkata, sejauh yang ku tahu, aku tidak pernah punya seorang teman yang kepalanya berkardus. Lalu kenapa kau bergaul denganku? Apa sebenarnya maumu? Tanya Minam dengan kesal. Kenapa kau marah-marah padaku? Apa yang ku mau karena kau manis. Jadi aku ingin menjagamu. Saat emosi Minam mulai mereda, dia langsung menceritakan tentang Minton yang bersekongkol dengan ayahnya untuk membuatnya kembali ke sekolah dan bersosialisasi. Zero berusaha menenangkan Minam dan meyakinkan bahwa Minton dan ayahnya tidak bermaksud untuk menipu Minam. Niat mereka baik. Ayahnya Minam pasti sangat menderita saat dia memutuskan untuk memaksa Minam kembali ke sekolah. Mengingat selama ini, ayah Minam adalah seorang ayah yang sangat menyayangi dan memanjakan Minam. Dan Minton dia pasti merasa sangat bersalah. Bahkan tanpa rencana yang dibuat ayah Minam, dia pasti akan tetap baik pada Minam. Aku sudah bilang kan, jangan lari dari masalah, kembalilah dan hadapi mereka. Saat Minam masih tampak ragu, Zero langsung menggenggam tangan Minam dan membawanya kembali pulang. Setibanya di depan rumah, mereka melihat Minton yang sedang menunggu Minam. Kedua pria itu langsung bertengkar, tapi Minam dengan cepat menghentikan mereka. Pada saat Minton dan Minam berdebat, Zero melihat sepeda motor yang melaju lurus ke arah Minam. Zero bergerak dengan cepat melindungi Minam. Pengendara motor misterius itu tiba-tiba menyiram air keras ke arah Minam, tapi untung saja Zero melindunginya. Air keras itu akhirnya mengenai kaki dan tangan Zero, sementara Minton berusaha mengejar pengendara motor itu. Tapi di tengah jalan, sebuah mobil melaju dari arah berlawanan dan langsung menabrak Minton. Minton dan Zero dilarikan ke rumah sakit. Tangan Minam juga terluka karena terkena sedikit air keras. Pelawan bertanya-tanya siapa pelakunya, apakah musuh Zero? Minam berkata tidak, karena sebenarnya target utama pengendara motor itu adalah dirinya. Ayah Minam langsung menangis dan menyesali keputusannya untuk membuat Minam keluar. Lalu Minam menenangkan ayahnya dan meminta maaf karena bersikap kasar sebelumnya. Sekarang Minam baru menyadari betapa besar cinta sang ayah padanya. Pelawan memberitahu Minam bahwa apa yang ayah mereka lakukan sebenarnya banyak membuahkan hasil positif. Sekarang Minam akhirnya melepaskan kardusnya, bisa melihat bayangannya sendiri di cermin. Kepercayaan diri Minam tumbuh kembali. Bahkan sekarang Minam punya teman-teman baru dan jadi siswi paling populer di sekolah. Setelah itu, mereka melihat Minton yang masih belum sadar. Ayah Minam berkata kalau Minton sangat menyesali apa yang dia perbuat dahulu pada Minam. Karena itulah dia berusaha keras untuk menjadi teman Minam, menjaganya, dan membantu menyembuhkan kondisi Minam. Minam ingin berterima kasih pada Minton, tapi dia juga harus berterima kasih pada orang lain yang selama ini banyak memberinya dukungan moral dan selalu menyemangatinya untuk menghadapi masalah. Sementara Zero baru bangun, dia melihat Pipin ada di sampingnya. Pipin seperti biasanya bersikap manis dan perhatian pada Zero. Tapi Zero menanggapi perhatian Pipin dengan kasar karena dia sudah tahu kalau dialah orang yang mendalangi penyerangan air keras yang menargetkan Minam. Ternyata Zero sudah mengetahui semua rencana jahat Pipin itu sejak lama. Itulah mengapa dia selalu menjaga Minam dekat dengannya. Tapi dia tidak menyangka kalau Pipin benar-benar melakukannya. Untunglah dia berhasil melindungi Minam. Kenapa kau melakukannya?
Apakah mencintainya sebesar itu? Tanya Pipin. Aku sangat kecewa kepadamu. Kau cantik dan pintar. Tidak seharusnya kau membiarkan kecemburuan bodohmu itu menyeretmu jadi serendah ini. Kumohon Pipin, hentikan semuanya. Berhentilah mengikutiku terus. Aku tidak mau melihatmu lagi. Pipin berusaha minta maaf dan membujuk Zero untuk menoleh padanya. Hingga akhirnya membuat Zero jadi makin emosi dan berteriak menyuruh Pipin pergi dari sana. Tapi Pipin bersikeras tidak mau pergi. Aku mencintaimu Zero. Tapi dengan tegas Zero mengusirnya. Pipin lalu keluar bersamaan dengan Minam yang baru datang. Minam lalu minta maaf pada Zero karena gara-gara dia Zero jadi terluka seperti itu. Tapi Zero lebih mencemaskan keadaan Minam dan minta maaf karena Minam jadi seperti ini karena dia. Minam berterima kasih pada Zero karena selama ini selalu mendukungnya dan selalu ada untuknya. Sebenarnya aku tidak tahu perasaanku yang sekarang, tapi kurasa aku menyukaimu Zero. Tapi Zero bukannya menjawab pernyataan cinta Minam, dia malah langsung mengacuhkannya. Dia hanya bilang kalau dia mau tidur, dan itu membuat Minam sedih dan juga kecewa. Minton akhirnya sadar, walaupun dia yang terluka paling parah, tapi begitu melihat tangan Minam diperban, dia langsung mencemaskannya. Minton lalu minta maaf karena gara-gara mulut kotornya, dia jadi perusak hidup Minam. Minton juga minta maaf karena menyembunyikan kebenaran tentang persekongkolannya dengan ayah Minam dan membuat Minam terluka. Walaupun aku baik padamu, bukan karena aku merasa bersalah, tapi karena semakin aku mengenalmu, aku merasa semakin menyukaimu, dan aku masih mengharapkan jawabanmu. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau menjawabnya sekarang. Bagaimana kalau aku tanya lagi di hari terakhir semester nanti? Setelah insiden itu, Pipi memutuskan untuk keluar sekolah dan pindah ke luar negeri. Saat masih asik-asiknya ngobrol dengan Ozon, seorang teman mereka tiba-tiba datang dan memberitahu Minam kalau Zero dan Pelawan bertengkar lagi. Minam yang merasa panik, dia pun bergegas pergi menyelamatkan adiknya. Setibanya di tempat, Minam melihat Zero membanting Pelawan. Minam langsung marah-marah pada Zero, tapi Pelawan malah membela Zero karena kenyataannya mereka bukan sedang bertengkar, hanya sedang mengajariku bagaimana cara bertarung. Minam yang mendengar itu, dia pun jadi malu. Setelah semua orang pergi dan hanya tinggal mereka berdua, Minam berusaha mengungkit-ungkit tentang pernyataan cintanya di rumah sakit waktu itu. Tapi Zero langsung menghentikannya dan lagi-lagi menghindar tanpa memberi jawaban yang pasti. Sejak saat itu, Zero selalu menghindar tiap kali Minam mendekatinya, tidak mau menjawab teleponnya dan lain-lain. Minam yang galau, dia pun curhat ke temannya di Ugly Duckling Club. Mereka malah membuat semangat Minam semakin surut dan berkata kalau Zero mungkin tidak menyukainya. Singkat cerita, ujian akhir pun selesai. Ozon yang saat itu sedang bersama Minam, dia terlihat bersikap aneh menelpon seseorang secara diam-diam, lalu mengajak Minam ke lapangan. Setibanya di sana, mereka melihat beberapa teman mereka sedang berkumpul, dan ternyata Mintonlah yang mengumpulkan semua orang untuk jadi saksi. Karena sesuai janji, hari ini dia menuntut jawaban Minam atas pernyataan cintanya. Minton sengaja mengumpulkan teman-teman mereka di sana karena dia ingin mereka mengulang kejadian 3 tahun yang lalu. Kalau Minam menolaknya, dia ingin Minam menyatakan di hadapan semua orang agar dia bisa merasakan patah hati dan malu seperti yang Minam alami dulu. Semua orang menyoraki dan menyemangati Minam untuk menerima cinta Minton. Tapi Minam menolaknya dengan cara halus. Minam minta maaf dan berkata kalau dia hanya ingin mereka berteman saja. Dan tentu saja itu membuat Minton kecewa, tapi dia tetap menerimanya dengan senyuman. Minton berkata kalau dia kecewa dengan Minam. Dia mengira kalau Minam menolaknya dengan cara yang kasar dan mencaci makinya agar dia bisa tahu apa yang Minam rasakan dulu. Kau sudah cukup terluka Minton, maafkan aku dan terima kasih atas segalanya. Terima kasih karena selama ini kau begitu baik padaku. Terima kasih Minton. Minton memeluk Minam sebelum akhirnya dia berlalu pergi. Setelah Minton pergi, Zero tiba-tiba muncul dan langsung menyatakan cintanya pada Minam. Dan itu membuat Minam langsung bengong mendengarnya. Zero berkata kalau dia sebenarnya berencana akan menembak Minam, tapi Minam malah menembaknya duluan. Dia tidak suka jika Minam menyatakan cintanya, karena hal itu akan melukai harga dirinya. Karena yang menyatakan cinta itu seharusnya dilakukan oleh pria duluan, dan bukannya wanita. Sial, itu harga diri, ketus Minam. Kau itu perempuan, seharusnya kau jaga sopan santunmu. Aku lelah dengan orang-orang yang tidak mengatakan perasaan mereka yang sebenarnya, ucap Minam. Kau tidak akan pernah lelah padaku,
karena kau menyukaiku seperti aku menyukaimu. Kau adalah orang yang sangat cantik luar dan dalam. Aku ingin menjagamu. Aku ingin melindungimu. Aku ingin menghadapi semua masalah bersamamu. Dulu aku pernah berjanji padamu kalau aku tidak akan pernah berbohong lagi. Jadi kau bisa mempercayaiku kalau semua yang kukatakan adalah benar. Aku tahu tidak ada yang baik dalam diriku, tapi aku akan berusaha untuk jadi orang yang jauh lebih baik. Apakah mau menerima cintaku, Minam? Dengan malu-malu, Minam menerima cinta Zero. Dan mulai hari itu, mereka pun resmi berpacaran. Minton yang saat itu masih berada di sekitaran lapangan, dia sedih mendengar Minam dan Zero jadian. Tak lama kemudian, Ozon datang menghampiri Minton. Walaupun Minton pura-pura berusaha tegar, tapi Ozon bisa melihat kesedihan Minton yang tampak tergambar jelas di wajahnya. Minton akhirnya mengaku, sejujurnya kalau dia memang tidak baik-baik saja. Ditolak itu ternyata rasanya sangat menyakitkan, apalagi ditolak di hadapan banyak orang. Rasanya bukan cuma menyakitkan, tapi juga memalukan. Tapi Minton tetap berusaha berpikir positif, karena dia merasa dia memang pantas mendapatkan semua itu. Kalau begitu, kenapa kau tidak menutupi kepalamu dengan kardus? Tanya Ozon. Kenapa aku harus melakukan itu? Aku harus memperlihatkan wajah tampanku pada semua orang. Kepercayaan dirimu itu tidak menurun sedikit pun, ucap Ozon. Tentu saja, apa kau tidak tahu? Meskipun aku baru saja ditolak, tapi aku punya cewek lain yang menghiburku. Ozon langsung malu, dan hal itu malah membuat Minton semakin menggodanya. Ozon, kau mengkhawatirkanku kan? Apa itu artinya kau punya perasaan padaku? Katakan sejujurnya. Ozon tidak menjawab, dia hanya diam saja dengan rasa malunya. Setelah resmi pacaran, Minam langsung mengajak Zero ke rumahnya untuk berkenalan dengan ayahnya. Ayah Minam bingung melihat Minam bergandengan tangan dengan Zero. Minam lalu memberitahu ayahnya kalau mereka sekarang berkencan. Kencan sebagai teman? Tanya ayahnya. Lebih dari sekedar teman, jawab Minam. Sebenarnya ayah Minam tidak setuju dia memaksa mereka untuk lepas tangan, tapi Minam ngotot tidak mau. Dan itu membuat ayah Minam menjadi stres. Kenapa Minam tidak mau mematuhinya? Ayah Minam lalu bertanya, jika dia tidak mengizinkan mereka pacaran, apa mereka akan mencari cara lain untuk saling bertemu? Dengan bersamaan, Minam dan Zero langsung menganggukkan kepala mereka. Dan itu semakin membuat ayah Minam menjadi stres. Dia akhirnya setuju jika mereka pacaran, tapi dengan syarat mereka berdua hanya boleh pacaran di tempat di mana dia bisa melihat mereka. Minam harus selalu berhati-hati, sementara Zero hanya diperbolehkan memegang tangan Minam saja. Setiap kali mereka mau keluar, maka mereka harus laporan setiap saat. Minam lalu protes bagaimana kalau ayahnya sedang kerja. Sang ayah tidak cemas karena dia punya asisten yaitu pelawan yang selalu mengawasi mereka. Suatu hari, Minam dan Zero kencan, tapi sayangnya mereka tidak bisa kencan berduaan, gara-gara asisten ayah Minam terus mengikuti dan mengganggu mereka. Parahnya lagi, tiap kali mau bermesraan, pelawan langsung menjauhkan Minam dari Zero. Bahkan saat mereka mau selfie berdua pun, pelawan langsung muncul dan ikut-ikutan berfoto. Saat Minam dan pelawan pergi ke kamar kecil, tiba-tiba muncul sekelompok preman musuhnya Zero. Mereka sudah tahu tentang Zero yang sudah punya pacar, dan berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Bahkan mereka mengatai Zero dengan berbagai kata hinaan, sampai membuat Zero emosi dan hampir saja meladeni mereka. Tapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menahan diri demi janjinya pada Minam. Tapi para preman itu tidak mau melepaskan Zero begitu saja. Bahkan mereka langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeroyok dan menghajar Zero habis-habisan. Sementara Zero sama sekali tidak melawan sedikit pun demi janjinya pada Minam. Saat Minam dan pelawan kembali, mereka bingung karena tidak melihat Zero di sana. Lalu pelawan mencari Zero dan menemukannya dalam keadaan babak belur. Zero berkata kalau dia tadi bertemu dengan musuh lamanya. Pelawan heran melihat wajah Zero yang babak belur, karena selama ini dia dengar bahwa Zero itu tidak pernah kalah. Pelawan lalu bertanya kenapa Zero tidak melawan mereka. Zero beralasan karena dia sudah berjanji dengan Minam kalau dia tidak akan berkelahi lagi. Dengan pedenya, pelawan berjanji akan membantu Zero menghajar para preman itu jika lain kali Zero tidak bisa melawan mereka. Karena kau adalah kakakku. Tidak lama kemudian, Minam datang dan melihat wajah Zero yang penuh dengan luka. Dia langsung marah dan mengomeli Zero karena dia mengira kalau Zero melanggar janjinya untuk tidak berkelahi lagi. Pelawan tidak membela Zero, sementara Zero sendiri hanya diam saja. Minam jadi makin marah, saking marahnya dia menyuruh Zero untuk tidak bicara padanya lagi. Dengan percaya diri, pelawan update status di media sosial menyindir tindakan pengeroyokan Zero
Bahkan dia menantang siapa saja yang berani cari perkara dengan kakaknya. Sayangnya, aksi pelawan itu langsung dapat balasan dari seseorang. Orang itu menerima tantangan pelawan, bahkan sampai mengupload gambar pisau. Saat itu juga, nyali pelawan langsung ciut dan ketakutan. Malam harinya, Minam yang saat itu masih marah pada Zero, tiba-tiba Zero datang untuk minta maaf karena tidak memberitahu Minam kejadian yang sebenarnya, dan membuat Minam mengkhawatirkannya. Zero meyakinkan Minam kalau dia sama sekali tidak melanggar janjinya, hingga akhirnya mereka berdua pun berbaikan. Minton bertemu dengan pelawan. Di sana, pelawan menceritakan kejadian kemarin di mana Zero dikeroyok oleh para preman. Minton puas mendengar Zero babak belur, tapi kemudian dia langsung mengomeli pelawan. Walaupun pelawan marah pada preman itu, tidak seharusnya dia memprovokasi mereka, apalagi sampai menantang mereka di Facebook. Karena kalau mereka sampai melawan pelawan beneran, apakah kau mampu menangani mereka? Dengan pedenya, pelawan berkata kalau dia bisa melawan mereka karena Zoro sudah mengajarinya beberapa jurus. Saat Minton dan pelawan hendak pulang, mereka malah dihadang oleh para preman yang pernah ditantang oleh pelawan di Facebook. Karena tidak sanggup melawan para preman itu, mereka pun melarikan diri sampai akhirnya mereka bersembunyi di suatu tempat. Saat itu juga Minton langsung menghubungi Zero dan memintanya untuk datang membantu mereka. Setelah itu Minton pergi untuk mencari jalan keluar, tapi saat pelawan tinggal sendirian, para preman itu datang dan langsung menghajarnya. Minton berusaha membantu pelawan, tapi dia juga malah dihajar para preman itu. Para preman itu terus menghajar mereka habis-habisan, tapi untung saja Zero cepat datang dan menghentikan para preman itu. Zero awalnya bingung apakah dia harus membantu pelawan dan Minton atau tetap menepati janjinya pada Minam. Tapi saat dia melihat salah satu preman mengeluarkan pisau, dia langsung turun tangan dan menghajar para preman itu. Pelawan terluka parah sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Minam yang mengetahui adiknya terluka, dia marah besar pada Zero karena dia mengira Zero lah yang membuat adiknya jadi terlibat dengan para preman itu. Minam merasa kecewa kepada Zero karena Zero melanggar janjinya sendiri, tapi Zero sama sekali tidak membela dirinya. Sampai akhirnya Minam memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka, lalu dia pergi. Minton yang ada di sana, dia heran kenapa Zero tidak memberitahukan kebenarannya pada Minam. Zero merasa tidak perlu, karena takutnya Minam akan berpikir kalau dia cuma cari-cari alasan. Lagi pula, dia memang melanggar janjinya pada Minam. Tapi kau melakukannya untuk menyelamatkan pelawan, ucap Minton. Kenapa? Bukankah seharusnya kau senang? Karena aku dan Minam sudah putus sekarang. Ya enggak lah, memang aku butuh waktu cukup lama untuk menerima hubungan kalian. Kalau kalian mau putus, maka lakukan untuk alasan yang lebih baik, dan bukannya karena kesalahpahaman seperti ini. Di rumah sakit, pelawan akhirnya sadar, lalu dia menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi antara Zero dan Minam. Pelawan memberitahu Minam kalau Zero berkelahi dengan para preman itu untuk menyelamatkannya. Dan beberapa hari yang lalu, Zero babak belur itu bukan karena dia berkelahi, tapi karena dia dihajar, tapi dia tidak melawan, karena dia tidak mau melanggar janjinya pada Minam. Minam akhirnya menyadari kesalahannya, lalu dia langsung pergi mencari Zero di tempat biasanya. Begitu menemukannya, Minam langsung memeluknya erat-erat. Minam bertanya-tanya kenapa Zero tidak memberitahu kebenarannya. Zero mengaku kalau dia hanya tidak tahu apa yang harus dia katakan, karena dia memang melanggar janjinya pada Minam. Dan apa yang kau katakan memang benar, aku ini memang pembuat masalah dan kau jauh lebih baik tanpa aku. Tapi kau bukan satu-satunya yang salah, aku juga salah. Maaf karena asal menuduhmu tanpa memikirkannya baik-baik. Aku tidak bisa tanpamu karena kau adalah orang yang memaksaku untuk keluar dari kardus itu dan menghadapi dunia ini. Aku bahagia bersamamu, Zero. Tapi bukan cuma kebahagiaan, aku juga bisa membawa masalah bagimu, ucap Zero. Kau sendiri kan yang bilang padaku untuk tidak lari dari masalah. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi semua masalah. Apa kau mau menghadapi semua masalah bersamaku? Tentu saja. Seberapa berat masalah itu akan kuhadapi, kita akan melewatinya bersama-sama. Minam, aku minta maaf. Zero, aku mencintaimu. Kau tahu kan? Zero tertawa dan langsung menjitak kepala Minam, sambil mengingatkan Minam kalau menyatakan cinta itu harus pria duluan. Suatu hari, semua orang berkumpul di rumah Minam untuk merayakan ulang tahun Minam. Mereka merayakannya dengan sukacita dan penuh keceriaan. Dalam narasinya, Minam berkata, "Jadi inilah cerita pertulangan bebek berkepala kardus sepertiku. Walaupun semua ini adalah konspirasi antara ayahku dan Minton, tapi sukses membuatku keluar dari kardus dan menghadapi dunia luar. Dunia ini punya sisi gelap dan sisi terang, bahkan ada sisi yang jauh lebih terang dan tidak masuk akal.
Aku sangat berterima kasih pada semua orang ini karena mereka telah memberiku hidup yang baru. Mereka membuatku percaya bahwa jika orang-orang yang kau sayangi berada di sisimu, maka semua masalah akan bisa diatasi dengan mudah. Setelah pesta selesai, Minton menawari tumpangan pada Ozone untuk pulang. Ozone jadi malu dan menolak tawaran itu, tapi Minton terus memaksanya, dan sepertinya benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Minton bahkan tidak bisa berpaling dari Ozone, sampai-sampai Ozone berkata, "Jangan menatapku terus, nanti kau jatuh cinta padaku. Kenapa kau baru memperingatiku sekarang? Sudah telat tahu." Hingga akhirnya Ozone pun menerima tawaran Minton untuk mengantarnya pulang. Minam keluar untuk mengantarkan Zero pulang, sementara pelawan dan ayahnya mengintip dari pintu. Zero tidak mau berpisah begitu saja. Dia maunya mereka saling mengucap goodbye dulu. Minam langsung dada pada Zero, tapi yang Zero maksud bukan goodbye semacam itu. "Lalu seperti apa?" tanya Minam. "Aku mau good night kiss." "Apa kau gila? Pulang saja sana." Tapi Zero tidak mau. Dia bahkan langsung mendekati wajahnya dan mencium Minam. Ayah Minam jadi emosi dan langsung keluar mengejar Zero. Zero pun melarikan diri dan film pun berakhir.